Ed Rottweiler dikenal sebagai anak nakal dari keluarga bangsawan kelas atas. Sambil duduk di atas kasur dan memegang selembar surat, Ed menyadari bahwa selama ini ia telah memerintah akademi layaknya seorang raja. Surat itu merinci dosa-dosanya, mulai dari menghina Putri Poenia, berbuat curang dalam ujian masuk, hingga mencemarkan nama baik keluarga karena rasa iri. Ed menyimpulkan bahwa intinya, namanya telah dihapus dari silsilah keluarga. Ed merasa takdir Tuhan sedang mengejeknya. Ia merenungkan identitasnya sebagai Ed Rottweiler. Ia menyadari bahwa kehidupan lamanya telah tamat. Seorang pelayan melemparkan barang-barangnya keluar asrama sambil memberikan ucapan terima kasih yang terasa sinis atas kerja kerasnya selama ini. Ed merasa semuanya benar-benar sudah berakhir. Para siswa di sekitar mulai berbisik dan saling memperingatkan agar tidak melihat ke arah Ed supaya tidak ketahuan. Siswa lain menyatakan bahwa mereka tidak perlu lagi waspada karena Ed sudah diusir dari keluarga dan asramanya. Mereka berharap tidak akan melihat Ed lagi di semester depan karena menganggapnya sebagai pelaku kecurangan. Ed merasa dirinya adalah bangsawan yang menyedihkan dan sudah menduga hal ini akan terjadi. Namun, di dalam hati, ia merasa situasi ini tidak adil. Ia menyadari bahwa sosok Ed Rottweiler sombong yang mereka bicarakan sebenarnya bukanlah dirinya yang sekarang. Ia menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam dunia game. Dunia ini berasal dari game sekolah sihir favoritnya yang berjudul The Vile Swordsman of Sylvania. Ia berpikir bahwa biasanya orang yang masuk ke dunia webtoon akan menjadi putra bangsawan jenius atau pemburu tingkat tinggi yang hebat. Namun, ia menyadari kenyataan pahit bahwa ia justru menjadi villain tingkat rendah yang langsung diusir di awal permainan. Ia merasa telah menjadi karakter terburuk di waktu yang paling tidak tepat. Ia mengeluh bahwa keadaan ini sangat tidak adil karena ia merasa selama ini selalu hidup sederhana dan tidak pernah serakah. Para siswa yang mendengar keluhannya justru mencemoohnya karena menganggap Ed berbohong soal hidup sederhana. Mereka menganggap Ed sebagai orang yang tidak tahu malu. Ed hanya bisa menghela napas panjang menanggapi reaksi mereka. Saat melihat ke cermin, ia menyadari bahwa jendela status karakter benar-benar muncul di hadapannya. Ed terkejut melihat statistiknya yang sangat buruk. Ia menyadari bahwa stamina dan kecerdasannya bahkan lebih rendah daripada NPC petani, sangat tidak layak bagi seorang mantan bangsawan fakultas sihir. Ia baru teringat bahwa tokoh Ed Rottweiler hanyalah musuh lemah yang muncul sebentar di awal cerita. Ia menyadari ingatannya tentang nasib karakter ini sangat kabur. Tiba-tiba, ia mengingat sebuah detail penting. Ia teringat melihat sosok Ed di bagian akhir kredit game sebagai seorang pengemis jalanan. Ed merasa depresi karena memahami bahwa seorang bocah manja yang tidak tahu kerasnya dunia memang akan berakhir tragis jika tiba-tiba menjadi gelandangan. Ia merasa karakter itu cukup beruntung karena setidaknya masih hidup. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Meskipun ia bingung mengapa harus merasuki tubuh ini, ia memutuskan bahwa mencari tahu alasannya tidak lagi penting. Sambil berdiri tegak, ia bertekad untuk berusaha sekuat tenaga demi bertahan hidup. Ia mengamati bahwa akademi ini sangat luas, lebih mirip sebuah kota yang terletak di pegunungan Arken. Ed tiba di sebuah hutan tak terjamah di bagian timur laut akademi dan menghela napas. Ia menyadari telah berjalan selama setengah hari hanya untuk melarikan diri dari tatapan sinis para murid. Waktu tersebut ia gunakan untuk memahami situasi yang tengah dihadapinya. Ia menganalisis bahwa meskipun diusir dari keluarga, statusnya di akademi belum dicabut. Ini adalah peluang baginya. Ia menyadari pentingnya tetap berada di Akademi Sylvania karena lulus dari sana menjamin masa depan yang cerah. Ia berpikir untuk memanfaatkan pengetahuannya sebagai pemain lama agar bisa lulus dan hidup lebih nyaman daripada kehidupan sebelumnya. Ed menetapkan tujuan yang jelas, yaitu harus lulus dari akademi. Masalah utama yang ia pikirkan adalah biaya pendidikan, meskipun biaya semester ini sudah terbayar. Ia mulai memikirkan cara membayar biaya semester depan, namun saat melihat statusnya yang rendah, ia ragu bisa mendapatkan beasiswa. Ia merasa hanya bisa berharap agar tidak gagal. Ia memutuskan untuk memikirkan biaya nanti dan fokus pada kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup, sandang, pangan, dan papan. Saat memeriksa kopernya, ia menyadari bahwa stok pakaiannya cukup, namun ia bingung bagaimana cara agar tidak menjadi gelandangan dalam seminggu ke depan. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki tempat tinggal maupun makanan. Reputasi buruknya membuat ia sulit mencari kerja, dan ia sudah tidak bisa kembali ke asrama. Ia memutuskan untuk menetap di hutan sementara waktu dan merasa beruntung karena ada sungai di dekat lokasinya. Dengan 10 hari tersisa sebelum sekolah dimulai, ia bertekad untuk mempersiapkan dirinya agar layak bersekolah. Ia mulai menggunakan sihir Windblade berkali-kali untuk memotong kayu. Setelah selesai, ia terengah-engah namun merasa bersyukur karena tubuh ini setidaknya masih bisa menggunakan sihir. Ia merasa sangat kelelahan dan menyadari staminanya sangat payah karena langsung merasa hampir mati hanya setelah memotong 15 batang pohon. Rasa lapar pun mulai menyerangnya. Ia merasa penggunaan sihir justru memperparah rasa laparnya.
Ia mengeluh karena diusir tanpa diberi bekal makanan terlebih dahulu. Ia teringat cerita kakeknya tentang memakan kulit pohon saat dilanda kelaparan di masa lalu. Menggunakan sihir ignition, ia mulai merebus kulit pohon karena merasa harus memakan apapun yang tersedia. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kulit pohon yang direbus itu terlihat seperti dada ayam. Namun, saat mencobanya, ia langsung merasa mual dan memuntahkannya. Waktu telah memasuki hari ketiga. Dengan kondisi lemas, ia merasa kesal dengan cerita kakeknya. Setelah kelaparan dan muntah selama 2 hari, ia menyadari bahwa kayu lebih cocok digunakan untuk membangun tempat tinggal daripada dimakan. Ia mulai merencanakan pembangunan rangka rumah. Ia merasa kesulitan karena harus mendirikan 4 penyokong kayu secara bersamaan hanya dengan 2 tangan. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menegakkan 4 kayu tersebut. Setelah rangka selesai, ia merasa kelelahan dan menyadari bahwa pekerjaannya masih sangat panjang. Karena enggan tidur di tanah yang telanjang, ia memutuskan menggunakan pakaiannya sebagai alas tidur meskipun merasa sedikit sayang. Keesokan harinya, ia berhasil menyelesaikan tempat bernaungnya namun merasa proses tersebut sangat menyiksa fisik. Ia terkejut saat sistem memberikan notifikasi bahwa pembuatan tempat perlindungan kayu sederhana telah selesai. Statistiknya dalam hal kerajinan dan ketangkasan pun meningkat. Ia menyadari bahwa karakter Ed sebelumnya mungkin tidak tahu bahwa dirinya lebih berbakat dalam ketangkasan tangan daripada sihir. Mendengar perutnya yang terus berbunyi, ia menyadari harus segera menggunakan bakat tangannya itu untuk mencari makan. Ia berhasil merakit sebuah tombak sederhana dari belati dan batang pohon. Sistem mencatat peningkatan kemampuannya dalam membuat alat berburu. Ia bertekad kuat untuk segera menyantap makanan yang layak. Meski perutnya kosong selama 2 hari dan tubuhnya dipaksa bekerja keras, ia merasa dorongan depresi justru membuatnya terus bergerak. Setelah berhasil menangkap beberapa ikan, ia menyadari bahwa dirinya sangat menginginkan daging. Ia membakar ikan-ikan tersebut menggunakan sihir ignition. 1 minggu tersisa sebelum kegiatan sekolah dimulai. Ia berpikir bahwa jika bisa terus bertahan seperti ini, ia akan mampu menjalani sekolah tanpa hambatan besar. Tiba-tiba, suara seorang wanita mengejutkannya. Ed tersentak dan menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk bertahan hidup sampai melupakan hal yang sangat penting. Wanita itu memanggil namanya dengan nada tidak percaya. Ed menyadari bahwa sosok di depannya adalah karakter utama. Ia merasa tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. Ia teringat saat hari pengusirannya, wanita itu memandangnya tanpa ampun karena Ed tidak terlihat menyesal. Saat itu, wanita tersebut memerintahkannya untuk pergi dari akademi. Sosok itu adalah Putri Poenia, orang yang bertanggung jawab atas pengusirannya. Poenia tampak heran dan bertanya mengapa Ed masih berada di lingkungan akademi. Ed menyadari posisinya sebagai karakter antagonis yang muncul di awal permainan. Ia teringat bagaimana sosok aslinya menggunakan status bangsawan untuk menindas teman masa kecil sang karakter utama, yang akhirnya berujung pada hukuman. Ia berpikir tentang dendam karakter Ed yang kemudian membuatnya nekat mencurangi ujian masuk Akademi Sylvania. Ed mengingat momen ketika aksinya terbongkar oleh seorang gadis yang menyamar, yang ternyata adalah Putri Poenia. Ia teringat kemampuan khusus Putri Poenia bernama Insight, yang mampu mendeteksi segala kebohongan dan konspirasi target. Ed membayangkan betapa menyedihkannya dirinya saat itu, mencoba mencari berbagai alasan namun tetap terbongkar oleh kemampuan sang putri hingga akhirnya ia diusir dari asrama. Ia merasa semua orang di akademi pasti membencinya, namun ia justru kembali bertemu dengan sosok yang seharusnya paling ia hindari. Putri Poenia bertanya apa yang masih dilakukan Ed di tempat tersebut. Putri Poenia heran karena akademi ternyata belum mengeluarkan Ed. Ed menjelaskan bahwa statusnya memang masih siswa, meskipun ia sudah diusir dari asrama. Putri Poenia memutuskan untuk berbicara singkat. Sang putri memerintahkan Ed pergi karena tidak tahan melihat orang tidak tahu malu sepertinya. Putri Poenia mengancam akan meminta departemen akademik untuk mengeluarkan Ed secara pribadi. Putri Poenia menganggap tindakan Ed sebagai penghinaan bagi siswa akademi dan kejahatan karena mencoba menghambat masa depan orang lain. Sementara itu, Ed justru merasa sangat sedih melihat makanannya gosong setelah menahan lapar selama 3 hari. Ed menyadari bahwa selain makanan yang gosong, ancaman Putri Poenia adalah krisis hidup yang nyata. Ia pun mengingatkan sang putri soal janjinya untuk bicara singkat. Ia berpikir bahwa Putri Poenia benar-benar memiliki kekuatan politik untuk mengeluarkannya dari sekolah kapan saja. Karena menyadari bahaya tersebut, Ed memutuskan untuk melangkah maju mendekati Putri Poenia.
Ia bertanya mengapa seorang bangsawan sepertinya berada di hutan terpencil sendirian saat matahari hampir terbenam tanpa pengawalan. Ed mencoba memberikan senyuman sinis sambil mempertanyakan keberanian sang putri berada di tempat sepi itu sendirian. Putri Poenia merasa terancam dan memperingatkan Ed agar tidak menyesal jika mencoba melakukan sesuatu meski ia tidak terlihat dikawal. Ed membantah bahwa ia berniat mengancam. Ia justru berlutut memberi hormat dan menyatakan bahwa ia hanya ingin berterima kasih kepada sang putri. Putri Poenia mengaktifkan kemampuan insight karena merasa ragu dengan ucapan terima kasih tersebut. Putri Poenia terkejut setelah menyadari bahwa tidak ada sedikit pun kebohongan dalam perkataan Ed. Ed menyadari bahwa sang putri tampak sangat terperangah. Ia berpikir tentang reputasi buruk keluarga Rottweiler yang gemar mengeksploitasi penduduk dan melakukan eksperimen manusia demi hidup abadi. Ia sadar bahwa keluarga itu memang sampah yang ditakdirkan hancur. Ia berpikir bahwa seluruh anggota keluarga tersebut nantinya akan berakhir di penjara atau dieksekusi. Meskipun saat ini ia tidak diakui, kedinginan, dan lapar, Ed merasa kondisinya jauh lebih baik daripada harus mati. Ia merasa situasi ini menguntungkan dalam jangka panjang. Ia berpikir perlu membujuk Putri Poenia tanpa kebohongan agar posisinya aman. Ed menyadari bahwa jika ia gagal membujuk sang putri, ia akan dikeluarkan dan itu berarti permainan berakhir baginya. Ia mencoba mengingat alur waktu permainan dan berpikir bahwa alasan Putri Poenia berada di hutan seminggu sebelum sekolah dimulai pastilah berkaitan dengan ujian. Sambil bangkit, Ed menebak bahwa Putri Poenia datang tanpa pengawal dan berpakaian sederhana karena sedang menjalani ujian penempatan kelas. Ia menyadari bahwa kuis tersebut adalah ujian profesionalisme dari Profesor Glass untuk menemukan bola sihir tersembunyi di hutan. Ed berkomentar bahwa ujian Profesor Glass memang dikenal sangat kejam. Putri Poenia mengakui bahwa ia mengincar kelas A yang terbaik. Namun, ia merasa Ed sedang mencoba menyanjungnya dan menganggap sifat Ed tidak pernah berubah. Saat Putri Poenia bersiap meminta Akademi mengeluarkan Ed langsung memotong pembicaraan dengan menyatakan bahwa sang putri tidak akan berhasil tanpa bantuannya. Ed bertaruh bahwa jika perkataannya bohong, Putri Poenia boleh langsung mengeluarkannya. Ia menegaskan sang putri tidak akan bisa masuk kelas A tanpa arahannya. Ed memberitahu lokasi sebuah danau di sebelah tenggara hutan. Ia menjelaskan adanya pulau kecil dengan pohon raksasa di tengahnya yang dikenal sebagai pohon penjaga Marilda. Ed menyebutkan bahwa di sanalah ia meninggalkan sebuah hadiah untuk sang putri. Putri Poenia teringat sosok Ed 3 hari yang lalu sebagai penipu yang menyedihkan. Namun, ia merasa sosok Ed yang baru saja ia temui terasa sangat berbeda. Di akademi, Profesor Glass secara resmi menutup ujian penempatan kelas. Profesor Glass memerintahkan semua murid untuk mengeluarkan bola sihir yang telah mereka temukan. Sang profesor hanya terdiam setelah melihat hasil tangkapan para murid. Glass memutuskan bahwa hampir semua murid akan masuk ke kelas F. Ed menyadari bahwa niat penguji dalam ujian ini sangat spesifik. Ia berpikir bahwa ujian ini bukan tentang mencari sembarang bola sihir. Glass menjelaskan bahwa kelas A hanya diperuntukkan bagi mereka yang menemukan bola sihir dengan kekuatan paling rendah. Ia mengumumkan hanya ada 3 orang yang berhasil. Nama pertama yang disebutkan adalah Six. Nama kedua adalah Loretel. Terakhir, Glass menyebutkan seseorang yang menemukan bola sihir di pohon penjaga Marilda dengan kekuatan sihir yang sangat murni. Glass mengumumkan bahwa orang tersebut akan menjadi murid peringkat teratas di kelasnya. Kembali di hutan, Ed sedang memancing dan merasa sangat lemas. Ia menyadari tenaganya sudah habis untuk menggunakan tombak. Ed melihat notifikasi sistem mengenai pancingan kasar buatannya yang memiliki daya tahan rendah dan sulit digunakan. Ia berpikir tentang latar belakang Putri Poenia yang terbiasa dengan sanjungan sejak kecil. Ia menyadari bahwa lingkungan tersebutlah yang mempertajam kemampuan insight Putri Poenia hingga tak ada yang bisa membohonginya. Karena itulah Ed merasa harus memberikan informasi yang jujur, meskipun hal itu bisa memicu masalah yang lebih rumit. Ed mengingat dalam skenario asli, Putri Poenia seharusnya gagal dan masuk ke kelas F, yang kemudian mengubah sifat sombongnya menjadi lebih bijaksana. Ia berpikir jika sang putri justru masuk ke kelas A karena bantuannya, maka seluruh skenario utama cerita akan hancur berantakan. Ed merasa jika skenario itu rusak, semua informasi masa depan yang ia miliki akan menjadi tidak berguna dan itu berarti akhir baginya. Namun, ia teringat masih ada variabel lain bernama Lucy Myril sebagai murid peringkat teratas. Ia berharap masa depan mungkin tetap tidak berubah secara drastis. Ia menyadari bahwa kemampuan, insight, akan selalu membawa pemiliknya pada kebenaran. Di sisi lain, Putri Poenia merasa frustrasi karena menyadari bahwa Ed benar-benar tidak berbohong kepadanya. Namun, sang putri merasa bahwa apa yang ditemukan di sana bukanlah sebuah hadiah baginya. Ed memikirkan alasan Putri Poenia menyembunyikan identitas, yaitu karena sang putri merasa malu jika mendapat perlakuan istimewa.
Ia menyadari Putri Poenia ingin membuktikan kemampuannya sendiri. Sang putri tahu bola sihir itu akan memberikan hasil terbaik. Namun, Putri Poenia merasa tidak bisa mengambilnya karena keberhasilan itu bukan hasil usahanya sendiri. Ed berpikir bahwa gelar yang akan didapat Putri Poenia di masa depan bukanlah soal statistik, melainkan soal prinsip keadilan yang ia pegang. Ia teringat kembali momen saat ia memberikan tantangan kepada sang putri agar mengeluarkannya jika ia terbukti berbohong. Ed menyadari bahwa baik jujur maupun bohong, Putri Poenia tetap akan bisa membedakannya. Ia berpikir bahwa meskipun ia yakin sang putri akan gagal, Putri Poenia mungkin akan berusaha membuktikan bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan Ed. Namun, Ed merasa dirinya jujur karena secara teknis Putri Poenia memang tidak akan bisa masuk kelas A jika mengikuti egonya. Ed merasa puas karena Putri Poenia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain berjanji akan terus mengawasinya. Ed akhirnya berhasil menarik pancingnya dan mendapatkan seekor ikan. Keesokan paginya, Ed berlari menuju akademi untuk mengikuti kegiatan sekolah tepat waktu. Ia menyadari lokasinya saat ini menuntutnya untuk berolahraga pagi setiap hari. Upacara pembukaan dimulai dengan sambutan selamat datang bagi para siswa dan penyediaan jamuan makan. Ed menyadari bisikan-bisikan sinis dari para siswa yang heran melihatnya masih berani menampakkan diri di upacara pembukaan. Sambil memotong makanannya, Ed merasa inilah imbalan atas keberhasilannya bertahan hidup. Ia memutuskan untuk menikmati makanannya perlahan. Fokus utamanya hanyalah satu, yaitu lulus dari akademi. Beberapa siswi bernama Anis dan Clara membicarakannya. Clara merasa cara makan Ed terlihat sangat bertata krama dan berbeda dari sebelumnya. Sementara Ed berpikir bahwa ia tidak punya ambisi lain selain wisuda. Clara mengajak Anis untuk mencicipi hidangan pencuci mulut karya Koki Opilis sambil mengobrolkan liburan mereka. Janika Failover merasa ada sesuatu yang aneh. Sementara Ed berharap semuanya akan berjalan lancar. Saat menatap Ed, Janika merasa bahwa pria itu seolah-olah sudah menjadi orang yang sepenuhnya berbeda. Ed berharap tidak ada kejadian buruk yang mengganggu ketenangannya. Ed mencatat bahwa hari itu merupakan hari pertama dimulainya semester baru di Akademi Sylvania. Di aula sekolah, kepala sekolah memberikan sambutan mengenai antusiasmenya melihat perkembangan para murid di semester yang baru. Namun, Ed menyadari bahwa tepat pada hari pertama tersebut, situasi menjadi genting bagi dirinya. Ia menyadari bahwa dirinya hampir saja dikeluarkan dari akademi. Ed merasa tidak menyangka bahwa Putri Poenia benar-benar mengadukan keberadaannya kepada kepala sekolah. Namun, ia memperhatikan bahwa meski kepala sekolah berbicara dengan tegas, tidak ada indikasi hal buruk yang akan menimpanya. Ed merasa sangat lega karena berhasil menghindari ancaman pengusiran tersebut. Ia berpikir harus terus berhati-hati agar tindakannya tidak membuat alur cerita asli menjadi melenceng. Ia terus mengasah keterampilan bertahan hidup yang telah ia pelajari selama di hutan. Di saat yang sama, ia tetap menjalani latihan sihir sebagai kewajiban seorang murid jurusan sihir. Ed menyadari bahwa busur adalah senjata yang paling tepat untuk menggabungkan keterampilan bertahan hidup dan kemampuan sihirnya. Ia berpikir bahwa jika kemampuannya meningkat, ia bisa memasukkan formula sihir ke dalam anak panahnya, meskipun ia sadar bahwa sihir roh masih berada di luar jangkauan bakatnya. Tiba-tiba, Ed tersentak karena merasakan kehadiran seseorang. Ia melihat Janika Failover, murid tahun kedua yang merupakan jenius sihir roh, sedang duduk dengan tenang di bawah pohon. Janika bertanya apakah Ed adalah sosok menarik yang sering diceritakan oleh Marilda kepadanya. Janika memperkenalkan diri dengan ramah dan mengajak Ed untuk memanggilnya dengan nama akrab. Ed merasa heran karena Janika bisa muncul di hadapannya secara tiba-tiba tanpa ia sadari. Janika menyadari bahwa Ed tampak terkejut karena ia mengetahui identitasnya. Janika menjelaskan bahwa Marilda, roh tingkat tinggi penguasa hutan itu, sering memberikan informasi tentang Ed. Ed menyadari bahwa selama ini ia terus diawasi oleh penguasa hutan tersebut. Janika menyebut Ed sebagai pengunjung yang tidak diinginkan karena perhatian Marilda tersebar di seluruh hutan. Ed merasa dirinya memang sosok asing yang masuk tanpa izin. Ed menyadari bahwa tindakannya selama ini, seperti berburu dan menebang pohon, mungkin telah mengganggu keseimbangan di sana. Janika menenangkannya dengan berkata bahwa hal tersebut adalah hukum alam yang wajar dan Marilda tidak merasa terganggu dengan aktivitas Ed. Ed merasa sedikit malu dan berpikir bahwa roh berwujud serigala raksasa itu ternyata memiliki hati yang cukup lembut. Janika terdiam sejenak melihat ekspresi Ed, lalu tertawa karena merasa reaksi pria itu sangat tidak terduga. Janika menunjukkan sebuah cahaya di tangannya dan memamerkan roh yang baru saja ia ajak kontrak karena dianggap sangat lucu.
Ia menawarkan Ed untuk menyentuh roh tersebut, namun Ed hanya bisa bingung karena ia sama sekali tidak melihat apapun. Ed sempat berpikir untuk berteman dengan Janika, namun ia segera mengurungkan niatnya. Ed mengaku secara jujur bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk melihat roh sama sekali. Janika tampak sangat terkejut mendengar pengakuan Ed. Ed memutuskan untuk segera pamit dengan alasan ingin mencari makan, lalu meninggalkan Janika sendirian. Ia berpikir bahwa menjaga jarak dan mengikuti skenario asli adalah kunci untuk memanfaatkan informasi yang ia miliki. Ia menyadari bahwa Janika Failover adalah karakter kunci yang sangat berbahaya untuk didekati jika ia ingin hidup tenang. Sementara itu, Janika berbicara sendiri dan setuju dengan pendapat Marilda bahwa Ed adalah pria yang unik. Janika masih tidak habis pikir bagaimana Ed benar-benar tidak bisa melihat keberadaan roh di hadapannya. Ia merasa sedikit kesal karena Ed hanya merespons keramahannya dengan jawaban yang sangat singkat. Namun, Janika yakin bahwa mereka akan bertemu kembali di lain kesempatan. Ia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang kepribadian Ed yang sebenarnya. Ed menyadari bahwa perjalanan dari gubuknya menuju area akademi sangatlah jauh dan melelahkan. Ia merasa rutinitas berlari setiap subuh menuju sekolah justru membantu meningkatkan statistik fisiknya secara signifikan. Ia belajar dengan sangat rajin menggunakan alat seadanya demi mengejar beasiswa, bahkan meminjam banyak buku dari perpustakaan. Sepulang sekolah, ia harus mencuci pakaiannya sendiri dan berharap pakaian tersebut bisa kering sebelum pagi tiba. Ia menyadari seluruh waktunya habis untuk mengurus kebutuhan logistik seperti kayu bakar dan makanan hingga ia hanya bisa tidur selama 4 jam. Namun, ada hal lain yang jauh lebih mengganggu pikirannya daripada kurang tidur. Ed akhirnya menegur seseorang yang terus mengikutinya secara diam-diam. Janika muncul dari balik semak dengan wajah malu karena ketahuan, sementara Ed merasa tindakannya sangat tidak masuk akal. Ed mencoba mengusir Janika dengan mengingatkan bahwa dirinya adalah Ed Rottweiler, berandal terburuk di akademi yang seharusnya dijauhi. Janika berpendapat bahwa sebutan berandal hanyalah penilaian orang lain terhadap Ed. Sambil tersenyum, Janika menyatakan bahwa ia lebih memilih untuk mengenal Ed secara langsung sebelum memberikan penilaian. Ed hanya bisa terdiam dan menyadari bahwa Janika memang memiliki sifat yang sangat keras kepala di balik penampilan lembutnya. Ia berpikir bahwa gadis itu memiliki cara berpikir yang sangat mandiri dan sulit dipengaruhi orang lain. Namun, ia merasa tidak sanggup bersikap baik karena ia tahu nasib buruk yang akan menimpa Janika di masa depan. Ia menyadari kenyataan pahit bahwa Janika Failover adalah musuh terakhir pada babak pertama permainan ini. Ed merasa bingung mengapa Janika satu-satunya orang yang mau tersenyum padanya, namun ia tetap bersikeras untuk tetap memerankan sosok antagonis agar Janika menjauh. Ed memutuskan untuk meminta bantuan yang tidak masuk akal kepada Janika demi merusak hubungan mereka. Janika tampak sangat senang karena merasa Ed akhirnya mau membuka diri dan meminta bantuannya. Ed berakting seolah-olah hidupnya sangat hancur dan menderita setelah dibuang oleh keluarganya. Ia mencoba meminjam uang kepada Janika, yang seketika membuat gadis itu terkejut dan terdiam kaku. Ed terus mendesak dengan alasan pertemanan dan bertanya berapa banyak uang yang dimiliki Janika saat ini. Ed sebenarnya menyadari bahwa Janika berasal dari keluarga miskin di Avanica dan sangat bergantung pada beasiswa untuk bertahan hidup. Ia tahu bahwa masalah keuangan adalah titik lemah Janika yang paling sensitif. Janika akhirnya meminta maaf dengan wajah muram dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Ed menyadari bahwa rencananya berhasil karena Janika akhirnya benar-benar menjauh darinya. 3 hari telah berlalu sejak kejadian tersebut. Ia merasa sedikit bersalah, namun ia berpikir bahwa ini adalah jalan terbaik agar alur cerita tidak terganggu oleh kehadirannya. Ia kembali mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap waspada agar skenario asli tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, saat kembali ke gubuknya, Ed terkejut melihat keberadaan seseorang yang pengaruhnya jauh lebih besar daripada Janika. Sosok itu adalah Lucy Maeril, jenius terkuat di akademi yang sangat dikagumi, yang saat ini justru sedang tertidur lelap di dalam gubuk milik Ed. Lucy terbangun dengan malas, sementara Ed merasa sangat bingung mengapa gadis sekuat itu bisa berada di tempat terpencil seperti gubuknya. Lucy mengeluh karena merasa tidurnya terganggu oleh suara berisik di sekitar tempat itu. Saat Ed hendak membantah, Lucy segera menjelaskan bahwa bukan suara Ed yang ia maksud. Lucy menunjuk ke arah serigala raksasa yang berada di luar gubuk. Ia memberitahu Ed bahwa sedari tadi serigala tersebut terus-menerus mencoba bicara kepadanya. Lucy menyampaikan pesan dari serigala tersebut yang meminta agar Ed menyelamatkan Janika, apapun yang akan terjadi di masa depan.
Sambil membawa tali dan kapak masuk ke dalam hutan, Ed memutuskan untuk segera kembali bekerja. Namun, tak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa pemikirannya selama ini tentang alur cerita ternyata sangat keliru. Ia dihadapkan pada sebuah babak baru, yaitu latihan tarung gabungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di arena pertarungan akademi. Ed memahami bahwa latihan tarung gabungan sebenarnya hanyalah simulasi duel satu lawan satu yang menggunakan senjata kayu demi menjaga keamanan para murid. Ia mulai mengabsen nama-nama besar di kepalanya, mulai dari Putri Poenia, Lortel, Janika, Lucy, hingga Klebius yang semuanya memiliki pengaruh kuat. Namun, ia menyadari bahwa sosok yang paling krusial tetaplah sang protagonis utama, yaitu Taylor si pemain pedang yang gagal. Ed bertanya-tanya apakah pertarungan selanjutnya adalah giliran Taylor. Ia merasa tidak perlu terlalu memperhatikan duel tersebut karena sudah mengetahui hasilnya berdasarkan ingatannya tentang game. Ia yakin pemenang duel pada episode latihan ini pastilah Taylor. Namun, ia menyadari ada satu variabel yang di luar dugaannya saat Janika tiba-tiba muncul di hadapannya. Ed merasa sulit mempercayai bahwa Janika masih bisa berlari ke arahnya dengan gembira setelah kejadian memalukan saat ia mencoba meminjam uang. Ia merasa Janika memiliki sifat yang sangat ceria menyerupai seekor anjing, berbeda dengan Lucy yang lebih mirip kucing. Ed menyatakan ketidaktertarikannya pada daftar pertarungan, namun Janika justru bertanya mengapa Ed tidak peduli pada jadwal pertandingannya sendiri. Ed seketika tersentak dan menyadari fakta yang ia lupakan bahwa dirinya pun terdaftar dalam pertarungan tersebut. Ia mulai panik memikirkan siapa lawan yang akan ia hadapi karena seharusnya karakter Ed Rottweiler sudah diusir dari sekolah pada titik ini. Saat Janika menunjukkan daftar tersebut dengan senyuman, Ed merasa apa yang dilihatnya sangat mustahil. Di arena pertarungan, Taylor menyatakan komitmennya untuk memberikan kemampuan terbaik yang ia miliki. Ed mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa lawan yang ia hadapi tidaklah penting asalkan ia tetap bisa mengawasi perkembangan Taylor. Ia merenungkan betapa lama ia telah hidup sebagai Taylor di balik layar game, melewati berbagai akhir cerita mulai dari yang paling menyedihkan hingga akhir yang sejati. Ia menyadari bahwa tidak ada satupun rute perjalanan Taylor yang berjalan dengan mudah. Meskipun saat ini ia fokus pada kelangsungan hidupnya sendiri, Ed tetap memberikan dukungan dalam hati agar Taylor berhasil. Tiba-tiba, suara pengumuman memanggil nama Lucy Maeril berkali-kali. Speaker terus meminta Lucy untuk segera masuk ke arena, sementara Ed kebingungan mencari keberadaan gadis tersebut. Ed mengalihkan pandangannya ke arah podium cadangan. Lucy akhirnya memasuki arena dengan wajah mengantuk. Ed menganalisis pertarungan tersebut sebagai duel antara peringkat pertama kelas melawan Taylor, seorang calon ksatria pedang yang bahkan belum pernah memegang pedang dalam hidupnya. Dalam ingatannya, Ed membayangkan Taylor akan berhasil menebas sihir kilat Lucy dengan serangan pertamanya. Ia berpikir bahwa Lucy akan terkejut karena mantranya terhambat, yang memungkinkan Taylor untuk memperpendek jarak serang. Ed mengingat skenario asli di mana Lucy yang panik akan menyerang Taylor dengan sihir petir tingkat menengah. Ia teringat bahwa dalam skenario itu, Lucy didiskualifikasi karena menggunakan sihir terlarang, sehingga Taylor dinyatakan sebagai pemenang karena berhasil mendesak sang jenius. Ed menganggap kejadian tersebut adalah sebuah legenda besar dalam cerita aslinya. Wasit segera bersiap untuk memulai pertarungan. Tanda dimulainya pertarungan pun diberikan. Taylor langsung menerjang maju dengan penuh semangat. Sementara itu, Lucy hanya merespons serangan tersebut dengan sebuah uapan malas. Ed terkejut melihat Taylor justru langsung terkapar hanya dengan satu rapalan sihir Lucy. Para siswa lain mulai mencemooh Taylor dan menganggap mustahil bagi seorang murid tanpa senjata untuk menang melawan penyihir peringkat 1. Ed menyadari bahwa kehidupan Taylor memang selalu dipenuhi dengan status sebagai murid gagal yang diremehkan. Ia memikirkan bagaimana Taylor selalu dianggap sebagai orang yang kurang berprestasi sejak awal masuk sekolah. Meskipun tidak diakui oleh siapapun dan dikasihani di tengah kekalahannya, Ed tahu bahwa Taylor adalah sosok yang tidak akan pernah kehilangan harapan. Melihat Taylor mencoba bangkit kembali, Ed memberikan semangat di dalam hatinya agar Taylor tidak menyerah. Ia berharap Taylor terus maju menghadapi ujian tersebut. Ed menanti momen di mana Lucy seharusnya menggunakan sihir petir agar skenario diskualifikasi terjadi. Namun, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Ia menyadari dengan penuh keterkejutan bahwa Lucy tidak menggunakan sihir petir, melainkan sihir angin.
Wasit pun langsung mengumumkan Lucy Mayril sebagai pemenang yang sah. Ed merasa sangat terpukul dan bingung karena mendapati fakta bahwa Taylor baru saja mengalami kekalahan telak. Wasit secara resmi mengumumkan Lucy Mayril sebagai pemenang pertandingan tersebut. Ed merasa sangat terguncang karena menyadari Taylor baru saja mengalami kekalahan yang tidak seharusnya terjadi. Ia berpikir bahwa kekalahan Taylor akan menjadi masalah besar bagi alur cerita dan ia merasa tidak boleh membiarkan hal itu begitu saja. Ed menyadari bahwa dirinya kini memiliki kemampuan pasif bernama Protecting the Wind yang didapat melalui kontrak dengan roh angin kelas atas, Marilda. Sihir tersebut akan melindunginya secara otomatis dari bahaya mendadak. Saat Ed berlari melewatinya, Lucy justru meminta dendeng yang dijanjikan. Ed merenungkan fakta bahwa dalam skenario asli, Lucy dan Marilda seharusnya adalah dua entitas yang terpisah dan tidak saling berkaitan dengannya. Ia menyadari bahwa karena Lucy mendatanginya, ia justru berakhir membuat kontrak dengan Marilda dan menjadi jauh lebih kuat dari seharusnya. Wasit kemudian mengumumkan pertandingan selanjutnya, yaitu antara Ed Rottweiler melawan Putri Poenia Elias Chloel. Putri Poenia mencoba menyapa Ed saat pria itu berlari ke arahnya, namun Ed justru tidak memedulikannya. Ed mengabaikan sang putri begitu saja karena pikirannya hanya tertuju pada Taylor. Ia merasa Taylor harus tetap menang dan mendapatkan keberaniannya kembali. Putri Poenia merasa terkejut dan bingung karena kehadirannya diabaikan sepenuhnya oleh Ed. Ed menyadari bahwa kekalahan Taylor secara tidak langsung adalah akibat dari keberadaannya di Sylvania yang telah mengubah jalannya skenario. Ed memanggil nama Taylor dengan keras. Ia merasa lebih baik melakukan sesuatu daripada hanya diam melihat sang protagonis terpuruk. Taylor tersentak saat mendengar teriakan Ed yang memanggil namanya dari kejauhan. Di tengah kerumunan, Ed berseru bahwa usaha Taylor pasti akan membuahkan hasil dan ia tidak perlu merasa malu atas kekalahannya. Ed berpikir jika mental Taylor hancur sekarang, maka ia sendiri yang harus memikul beban berat di masa depan. Ed membesarkan hati Taylor dengan mengatakan bahwa ia telah bekerja keras dan kekalahan itu hanya karena ia menghadapi lawan yang tidak tepat. Ia mengingatkan Taylor agar tidak membiarkan kegagalan ini membuatnya terpuruk, karena akan ada lebih banyak cobaan berat menanti di akademi. Dalam hati, Ed berharap Taylor lah yang menghadapi cobaan-cobaan tersebut di masa depan, bukan dirinya. Kisah beralih sejenak pada ingatan Putri Poenia tentang ayahnya, Kaisar Chloel, yang pertama kali menyadari bakat insight miliknya sebagai berkat dewa. Ed merenungkan bahwa kemampuan Poenia sebenarnya dikembangkan sendiri oleh sang putri sebagai cara bertahan hidup di tengah lingkungan kerajaan yang penuh tipu daya. Ia menyadari bahwa kemampuan tersebut lahir dari kegelapan dan konspirasi yang terus-menerus mengancam Poenia sejak kecil. Hal inilah yang membuat Putri Poenia sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk melihat kebenaran. Meskipun Poenia sering melihat niat buruk di balik sikap manis orang-orang di sekitarnya, ia memilih untuk bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa demi menjaga kedamaian. Kembali di arena, Ed meminta Poenia untuk tidak menyerangnya terlalu keras. Ia merasa tidak punya pilihan selain menghadapi sang putri secara langsung. Poenia membalas dengan permintaan serupa, agar Ed juga tidak menyerangnya dengan kekuatan penuh. Para siswa di sekitar arena mulai mencemooh tindakan Ed yang menyemangati Taylor. Mereka menganggap Ed sedang berakting sebagai orang baik demi menutupi sifat buruknya. Mendengar bisikan tersebut, Putri Poenia sempat merasa bahwa penilaian para siswa itu ada benarnya. Ia mengingat kembali reputasi buruk Ed yang sering merundung juniornya demi kekuasaan. Poenia teringat bagaimana Ed tertangkap melakukan kecurangan saat ujian masuk dan menganggap Ed sebagai orang yang tidak tahu malu. Meskipun demikian, Poenia mulai merasa ragu apakah sosok Ed yang sekarang benar-benar sama dengan Ed di masa lalu. Ia teringat ekspresi Ed saat menyemangati Taylor, dan menyadari bahwa rasa putus asa yang terpancar dari suara Ed tadi terasa sangat nyata. Wasit pun memberikan aba-aba untuk memulai pertandingan antara mereka. Poenia mengaku dalam hati bahwa keberadaan Ed benar-benar membuatnya bingung. Sambil menyiapkan sihir airnya, Poenia bertekad untuk mendapatkan jawaban atas keraguannya melalui duel ini. Ia memulai serangan pertamanya dengan hati-hati. Sambil menembakkan sihir, Poenia menganalisis bahwa Ed hanya bisa menggunakan sihir api dan angin. Ia menanti reaksi Ed dan membayangkan sebuah pertukaran serangan yang sengit di antara mereka. Poenia berharap duel ini akan menjadi pertarungan dramatis yang memberikan kejelasan bagi perasaannya. Ia ingin menghapus segala keraguan tentang sosok Ed yang misterius itu dari pikirannya. Namun, Poenia justru terkejut saat melihat Ed langsung terpental begitu saja terkena sihirnya tanpa perlawanan. Sambil terbaring di tanah arena, Ed langsung menyatakan bahwa dirinya kalah. Poenia merasa geram dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa Ed bahkan tidak mencoba menangkis atau menghindari serangan sihir airnya yang sangat jelas arahnya.
Para siswa yang menyaksikan tertawa terbahak-bahak melihat Ed kalah dalam satu serangan. Mereka memuji kekuatan poinnya sambil mengejek Ed yang dianggap lebih payah daripada Taylor. Ed bangkit lalu membungkuk hormat dan menyatakan bahwa ia belajar banyak dari pertandingan tersebut. Reaksi ini membuat poinnya semakin bingung. Poinnya terus menatap Ed dengan penuh tanda tanya. Ia baru menyadari bahwa selama berada di panggung, Ed sama sekali tidak pernah melakukan kontak mata dengannya. Meskipun dinyatakan sebagai pemenang, poinnya merasa sangat kecewa karena ia sadar bahwa sejak awal Ed memang tidak berniat untuk bertarung serius. Ed bergegas meninggalkan arena dan berlari di lorong akademi. Ia berpikir bahwa bersikap pasif saat melawan poinnya adalah cara terbaik untuk mencegah sang putri mencampuri skenarionya lebih jauh. Ia merasa bahwa menjaga perkembangan Taylor jauh lebih penting daripada memedulikan perasaan putri poinnya. Pikirannya terus terfokus pada keberadaan Taylor yang menghilang setelah kekalahannya. Tiba-tiba, Ed tersentak karena ada yang memanggilnya secara mendadak. Ia terkejut melihat putri poinnya muncul di depannya tanpa pengawalan. Ed bertanya apa yang sedang dilakukan sang putri di tempat itu. Poinnya yang tampak sangat kesal mempertanyakan maksud perilaku Ed. Saat Ed mencoba berkelit dengan alasan formalitas duel, Poinnya justru semakin marah. Poinnya menuduh Ed sengaja ingin cepat-cepat kalah agar bisa segera turun dari panggung dan mengabaikan duel mereka. Sang putri meluapkan rasa frustrasinya tentang beban akademis, persaingan dengan Lortel, sikap kejam Profesor Glass, hingga tekanan dari para pelayannya. Poinnya merasa kehadiran Ed yang penuh teka-teki hanya menambah beban pikirannya. Ed menyadari bahwa sang putri selama ini memendam banyak tekanan seorang diri. Ed mencoba menenangkan situasi dengan memegang pundak sang putri secara perlahan. Ia menyarankan agar Poinnya menarik napas dalam-dalam dan tidak membiarkan kepanikan menguasai dirinya. Ed terus membimbingnya untuk mengatur napas dengan tenang. Setelah mulai tenang, Poinnya menutupi wajahnya karena merasa malu atas ledakan emosinya barusan. Ia meminta Ed untuk melupakan kejadian tersebut, yang kemudian disetujui oleh Ed dengan singkat. Saat Ed bersiap untuk pergi, Poinnya mengakui bahwa dirinya memiliki kebiasaan buruk untuk selalu menebak pikiran orang lain. Poinnya merasa kebiasaan itu terbentuk karena ia terlalu lama hidup di istana yang penuh intrik. Sementara itu, Ed terus berpikir untuk segera pergi mencari Taylor. Poinnya akhirnya memutuskan untuk bertanya secara langsung kepada Ed. Ia menebak bahwa Ed sengaja merusak reputasinya sendiri agar diusir dari keluarga karena ia mengetahui rahasia gelap keluarga Rottweiler. Ed merasa penilaian Poinnya cukup akurat, terutama mengenai sisi gelap keluarganya. Namun, Ed membantah tuduhan tersebut karena ia tahu bahwa kebenaran soal keluarganya baru akan terungkap jauh di masa depan. Poinnya yang kembali kesal mempertanyakan alasan Ed menyemangati Taylor dengan penuh semangat jika tujuannya memang ingin mengusir pria itu. Ed mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin mengejek Taylor atau mengubah citra buruknya di mata orang lain. Poinnya mendesak Ed untuk menatap matanya dan bicara jujur. Kemampuan insight Poinnya langsung aktif dan mendeteksi bahwa penjelasan Ed barusan adalah sebuah kebohongan besar. Poinnya merasa sangat frustrasi karena Ed terus bersikeras bahwa ia jujur padahal kemampuan insight-nya menyatakan sebaliknya. Ed menyadari bahwa sang putri belum memiliki bukti fisik atas kebohongannya. Ed terus mempertahankan argumennya, sementara Poinnya semakin kesal. Ed tetap fokus pada rencananya untuk mengikuti skenario asli demi bertahan hidup. Poinnya akhirnya menyerah karena menyadari bahwa ia tidak memiliki bukti kuat untuk menyudutkan Ed lebih jauh. Ed merasa lega saat Poinnya akhirnya mengizinkannya untuk pergi. Poinnya menyadari bahwa sejak tadi Ed terus melirik ke arah pintu karena ada urusan penting yang harus diselesaikan. Sambil berjalan menuju pintu, Ed memberikan ucapan terima kasih yang tulus. Saat membuka pintu, Ed merenungkan sisi lain dari kepribadian Poinnya yang baru saja ia lihat. Ia menyadari bahwa keterlibatannya dalam skenario asli telah membuat hubungannya dengan orang-orang penting seperti Poinnya menjadi semakin rumit. Ia merasa kerumitan ini mungkin adalah kesalahannya sendiri karena menjadi variabel baru di dalam cerita. Sebelum pergi, Ed berkomentar bahwa beban yang dipikul sang putri jauh lebih berat dibandingkan urusannya sendiri. Ia menyarankan agar Poinnya beristirahat sejenak dan tidak terlalu memaksakan diri di tengah urusan politik yang rumit. Ed mengingatkan bahwa tempat ini adalah Akademi Sylvania, bukan istana tempat ia harus selalu waspada terhadap setiap hal kecil. Ed menyadari bahwa Poinnya selama ini hanya fokus melihat kebohongan orang lain tanpa ada yang peduli pada kondisinya. Ia berpikir bahwa ini mungkin pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar melihat dan memedulikan keadaan mental sang putri. Setelah itu, Ed bergegas kembali mencari Taylor. Ia merasa sangat khawatir jika Taylor benar-benar menyerah, maka kenyamanan hidupnya, bahkan dunia ini, bisa berakhir. Ia akhirnya menemukan Taylor yang sedang duduk termenung di lapangan latihan dan segera memanggil namanya. Ed sempat merasa bingung mengenai kata-kata apa yang paling tepat untuk memotivasi Taylor kembali. Tiba-tiba,
Perjalanannya dihalangi oleh seorang siswi bernama Ayla Tris yang menyuruhnya untuk tidak mendekat. Ayla memperingatkan Ed dengan tegas agar tidak lagi mengganggu atau menyakiti perasaan Taylor. Ayla memperingatkan Ed bahwa Taylor sudah mengalami banyak kesulitan bahkan tanpa campur tangan Ed sekalipun. Ia mendesak Ed agar berhenti mengganggu Taylor lebih jauh. Taylor bangkit dari duduknya dan bertanya apakah Ed benar-benar masih berada di sekolah tersebut. Ed menyadari bahwa sang protagonis telah bangkit kembali. Ia melihat semangat bertarung yang tak tergoyahkan di mata Taylor, tidak peduli seberapa kuat lawan yang baru saja mengalahkannya. Ed menyadari adanya tekad yang sangat jelas di sana. Ed teringat bagaimana Ayla Tris, teman masa kecil Taylor, langsung berlari memberikan dukungan tanpa ragu saat Taylor terjatuh. Ia mendengar Ayla meyakinkan Taylor bahwa pria itu selalu hebat dan mampu melewati ujian ini. Taylor mempertanyakan tujuan Ed berada di tempat itu. Ed berpikir bahwa selama ada Ayla di sisinya, Taylor akan selalu memiliki kekuatan untuk bangkit lagi. Ed hanya terdiam menanggapi pertanyaan Taylor. Ed mengakui keahlian pedang Taylor yang ia saksikan kembali. Taylor merasa curiga dan bertanya-tanya mengenai rencana Ed yang sebenarnya. Ed merenungkan pengalamannya yang sudah sangat lama bersama Taylor di dalam dunia game ini hingga akhir cerita. Sambil berbalik membelakangi mereka, Ed menyatakan bahwa ia tidak merencanakan apapun. Ia memutuskan untuk bersikap jujur dalam batinnya. Ia berpikir bahwa karena Taylor ditakdirkan menyelamatkan dunia, maka tugasnya hanyalah fokus mencari cara untuk bertahan hidup sendiri. Ed merasa lega karena meskipun ia memanfaatkan Taylor sebagai protagonis yang akan melakukan semua pekerjaan berat, ia melihat Taylor tetap dalam kondisi yang baik. Ia merasa senang bukan hanya karena alur cerita mulai kembali ke jalurnya, tetapi juga karena sosok Taylor yang sudah lama dikenalnya tetap tegar. Bagi Ed, hal itu sudah cukup. Saat ia melangkah pergi, Taylor dan Ayla hanya bisa menatap punggungnya dalam keheningan. Taylor dan Ayla merasa jijik dan heran mengapa Ed bertingkah seolah-olah dirinya keren, namun Ed merasa reaksi tersebut memang tidak bisa dihindari. Terdengar suara ledakan sihir pemanggilan. Ed menoleh dan menyadari bahwa waktu untuk kejadian penting lainnya telah tiba. Ia berpikir bahwa dalam skenario asli, semua orang seharusnya menyaksikan kejadian ini dari gedung Nile. Kejadian tersebut adalah duel antara Lortel sang putri emas melawan Janica Failover sang penyihir roh. Meski bentuk kejadiannya sedikit berbeda dari aslinya, Ed yakin Taylor dan Ayla saat ini sedang menyaksikan momen tersebut. Ia berharap Taylor memperhatikan kejadian itu dengan seksama. Ed menyadari bahwa Janica Failover adalah musuh terakhir pada babak pertama yang merupakan salah satu ujian berat bagi Taylor. Teman-teman Janica bersorak merayakan kemenangannya atas murid baru. Mereka memuji kepribadian baik dan kemahiran sihir roh Janica yang dianggap tanpa celah. Janica hanya bisa tersenyum malu-malu menanggapi pujian tersebut. Tiba-tiba suasana berubah saat petugas medis meminta jalan untuk membawa pasien. Janica tersentak melihatnya. Lortel dibawa lewat dengan tandu dalam kondisi terluka. Teman-teman Janica terus memuji kekuatannya tanpa memedulikan kondisi lawan. Janica merasa sangat terkejut melihat keadaan Lortel, sementara rekan-rekannya tetap membanggakannya sebagai siswa kelas 2 terbaik. Ed menganalisis bahwa karena Taylor dikalahkan oleh Lucy, kini Janica lah yang menjadi pusat perhatian utama dan pelindung kebanggaan para senior dalam latihan tempur tersebut. Ia menyadari bahwa meskipun Janica populer, insiden ini justru akan membuat beban pikiran gadis itu semakin berat. Ed berpikir situasi ini menguntungkan baginya karena dengan begitu ia tidak akan bertemu Janica lagi di perkemahannya. 2 minggu telah berlalu sejak latihan tempur gabungan. Ed merasa setiap kali terlibat dengan karakter utama, kepalanya selalu terasa pusing. Tanpa gangguan dari para karakter utama, Ed merasa bisa lebih fokus belajar dan bertahan hidup dengan tenang. Ia merasa masalah makanannya mulai teratasi sejak memiliki jaring ikan. Ia merasa kondisi fisiknya semakin membaik dan menduga hal itu disebabkan oleh peningkatan statistik staminanya. Ia menyadari bahwa hari masih terlalu pagi untuk beristirahat. Tiba-tiba Janica muncul dan menutupi wajahnya yang memerah, meski jari-jarinya tetap membiarkannya mengintip. Janica bertanya dengan panik apakah Ed memang suka bertelanjang dada. Ed membela diri bahwa ia baru saja selesai memancing saat Janica mendadak muncul. Ed bertanya apa yang membuat Janica terus kembali ke tempat tersebut. Janica merasa perkemahan Ed seperti markas rahasia yang membuatnya merasa seperti petualang. Janica menyatakan keinginannya untuk mengobrol dan meminta saran kepada Ed. Sambil memakai bajunya, Ed merasa heran mengapa Janica memilihnya untuk meminta nasihat di antara banyaknya orang lain.
Janika mulai bercerita tentang kejadian saat latihan tempur gabungan bulan lalu yang mungkin tidak sempat dilihat oleh Ed. Ia mengaku merasa bersalah karena telah melukai seseorang dalam latihan tersebut. Ed teringat bahwa lawan Janika sebenarnya menggunakan sihir tingkat menengah yang dilarang. Namun, ia menyadari bahwa hal itu tetap menjadi beban bagi Janika yang berhati lembut. Janika merasa dirinya telah bereaksi secara berlebihan saat itu dan tidak bisa berhenti memikirkannya. Ed mendengarkan dengan seksama. Janika bimbang apakah ia harus meminta maaf, mengingat teman-temannya melarang karena menganggap lawan Janika lah yang bersalah. Ed menyarankan agar Janika segera meminta maaf jika ia memang merasa tindakan tersebut benar di matanya sendiri. Ed menyadari bahwa Janika adalah sosok yang sangat berharga dan disayangi oleh semua orang di kelas 2. Ia berpikir bahwa setiap kali Janika merasa sedih, semua orang akan langsung memihak dan menyemangatinya secara buta. Namun, Ed menyadari bahwa Janika tetap merasa bersalah meski banyak orang membelanya. Janika tahu dukungan orang lain tidak menghapus kesalahan yang ia perbuat. Ed berpikir mungkin itulah alasan Janika mendatanginya. Janika merasa Ed hebat karena tidak memihaknya tanpa melihat situasi. Janika merasa Ed memberikan penilaian yang jujur tanpa terpengaruh oleh popularitas Janika. Ed meminta maaf jika perkataannya menyinggung, namun Janika segera membantah hal tersebut. Sambil memperhatikan Ed, Janika menyadari bahwa pria di depannya ini sangat berbeda dengan Ed Rottweiler yang ia kenal tahun lalu. Ia menyadari bahwa di balik keceriaannya, Janika adalah gadis yang sangat peka terhadap perasaan orang di sekitarnya. Janika merasa lega karena meski Ed terlihat dingin dan sempat mengusirnya dengan cara meminjam uang, sisi jujur Ed justru membuatnya merasa tenang. Sambil tersenyum, Janika berharap orang-orang di dunia bisa bersikap jujur seperti Ed. Ed merasakan ada kenyamanan yang tidak biasa saat menatap mata Janika. Beberapa hari kemudian di akademi, Ed menyadari adanya masalah yang sangat serius. Ia berpikir tentang betapa sulitnya menyelesaikan game ini tanpa mendapatkan akhir yang buruk, terutama bagi pemain pemula di awal cerita. Ia teringat salah satu skenario di mana menyelamatkan seorang gadis saat ujian bisa memicu rahasia Lortel sang putri emas. Ia membayangkan risiko Taylor diculik dan dibunuh yang akan berakhir pada akhir cerita yang buruk. Ia juga teringat skenario di mana Ayla bisa tewas terjatuh dari tebing jika Taylor gagal menyelamatkannya karena lebih memilih bekerja sama dengan Lortel. Ia merenungkan risiko Taylor mati terbakar jika pemain justru melindungi Lortel dari amukan roh api yang dipanggil oleh Janika. Tiba-tiba Lortel memanggilnya karena merasa diabaikan. Ed merasa sangat ingin melarikan diri dari gadis itu. Ed bertanya berapa lama lagi Lortel akan mengikutinya. Lortel merasa heran karena Ed terus berusaha mengabaikannya dengan keras kepala. Ed merasa tindakannya mengabaikan Lortel adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan. Sosok di depannya adalah Lortel Kecelen, pebisnis jenius yang sangat berpengaruh dan merupakan tokoh penting keempat dalam cerita. Lortel menyatakan keinginannya untuk meminjam waktu Ed selama 2 jam. Ed menyadari bahwa di hadapannya kini berdiri sosok yang dikenal sebagai penghancur bagi para pemain baru. Lortel Kecelen menyatakan niatnya untuk membeli 2 jam waktu milik Ed. Ed merenungkan sosok Lortel sebagai karakter pahlawan wanita yang tersembunyi. Ia membandingkan Lortel dengan Poenia. Jika Poenia dianggap sebagai antagonis sejak awal, Lortel justru baru menunjukkan sifat aslinya saat cerita mencapai puncaknya. Ed menyadari bahwa ketika pemain mulai memahami sisi kesepian Lortel, mereka akan merasa bimbang di antara Poenia dan Lortel. Saat itu, Lortel terus memanggil Ed karena merasa diabaikan. Ed memilih untuk terus berjalan. Ia merasa tidak boleh menyerah pada godaan Lortel karena sadar bahwa terjebak dalam skema gadis itu berarti kehilangan kendali atas situasi. Lortel terus mengejarnya sambil berjanji ingin membantu. Ed memperingatkan agar Lortel tidak membuat janji yang mustahil, namun Lortel justru menanggapi peringatan itu sebagai bentuk rasa hormat Ed padanya. Lortel kemudian bergerak menghalangi jalan Ed. Lortel mengaku sangat kagum melihat kegigihan Ed dalam belajar meski berada dalam kondisi yang sangat sulit. Lortel menambahkan bahwa reputasi Ed yang sombong dan egois bukanlah hal penting baginya. Ed pun bertanya mengenai maksud sebenarnya dari pembicaraan tersebut. Lortel menawarkan 3 koin emas sebagai uang muka. Ia menyinggung kedekatan Ed dengan Janika akhir-akhir ini. Lortel secara terang-terangan meminta bantuan Ed agar ia bisa menjalin pertemanan dengan Janika. Ed menyadari nilai 3 koin emas tersebut sangat besar, setara dengan gaji sebulan bagi kebanyakan orang. Ed mendekatkan wajahnya dan menyindir apakah sang putri emas memang selalu membeli koneksi dengan uang. Tanpa ragu, Lortel memasukkan koin tersebut ke dalam saku jas Ed dan memintanya untuk menyimpannya terlebih dahulu. Lortel berpendapat bahwa memiliki banyak sekutu adalah hal yang lebih baik. Ed menyadari bahwa Lortel sangat memahami posisinya saat ini.
Ia berpikir bahwa Lortel sedang mempersiapkan diri untuk persaingan politik melawan Putri Poenia demi kepemimpinan akademi, sehingga menjalin koneksi menjadi sangat penting. Ed pun memberikan senyuman menanggapi situasi tersebut. Ia mengajak Lortel berjabat tangan sebagai tanda kesepakatan. Lortel memperhatikan ajakan tersebut dan merenungkan tentang orang-orang kaya. Saat mereka berjabat tangan, Lortel berpikir bahwa orang yang terbiasa hidup mewah akan mudah runtuh saat menghadapi kesulitan sekecil apapun. Ia merasa sangat mudah untuk menghancurkan mereka yang sedang putus asa hanya dengan sejumlah uang yang ia anggap kecil. Ia berpikir bahwa orang-orang seperti itu rela menjual martabat bahkan keluarga mereka demi sekeping koin emas. Lortel merasa sangat mudah menguasai orang yang terdesak, namun ia menyadari sesuatu yang berbeda pada Ed. Lortel terkejut saat melihat Ed justru mengembalikan ketiga koin emas tersebut. Sambil tersenyum, Lortel merasa tindakan Ed sangat menarik. Ed melangkah pergi meninggalkan Lortel. Ia merasa beban hidupnya mungkin akan berkurang jika menerima uang itu, namun ia memilih untuk menolaknya. Ia berpikir bahwa mempertemukan Lortel yang licik dengan Janika hanya akan membawa malapetaka. Ed merasa sangat penting untuk menghindari segala hal yang bisa mengubah alur cerita asli. Malam harinya di asrama putri, Lortel ternyata tidak merasa tersinggung oleh penolakan Ed. Lortel melihat Janika sedang berdiri sendirian. Sebagai pedagang yang cerdas, ia merasa tidak boleh melepaskan kesempatan untuk mendekati targetnya. Lortel menyapa Janika dengan ramah. Janika menyadari penampilan Lortel yang terlihat berbeda dengan rambut tergerai. Lortel merasa semakin bertekad untuk menjadikan Janika sebagai sekutunya. Lortel menyinggung keributan akibat penggunaan sihir terlarang pada latihan tanding sebelumnya. Ia menyatakan niatnya untuk meminta maaf dan mengaku hanya ingin menguji kemampuan Janika sebagai siswa terbaik. Janika merasa kasihan melihat perban yang masih menempel di tubuh Lortel. Lortel menganggap luka itu sebagai harga yang pantas ia bayar. Lortel meyakinkan Janika bahwa lukanya akan segera sembuh. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah sifat pahlawan dalam diri Janika akan membuatnya lebih mudah merasa bersalah. Tiba-tiba Janika bertanya apakah urusan Lortel dengan Ed tidak berjalan lancar. Lortel terkejut dengan pertanyaan tersebut. Janika tersenyum dan mengaku sebenarnya ia enggan membicarakan hal pribadi. Sambil dikelilingi para roh, Janika menjelaskan bahwa roh-roh di sekitarnya sangat suka bergosip. Janika mengungkapkan bahwa hampir semua percakapan yang terjadi di dekat hutan utara akan sampai ke telinganya. Lortel merasa sangat terkejut menyadari bahwa Janika mengetahui pembicaraannya dengan Ed. Janika mengaku tersentuh karena Lortel berniat menginvestasikan koin emas padanya. Namun, Janika menegaskan bahwa ketulusan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Janika berpendapat bahwa pendekatan yang dilakukan Ed jauh lebih mengharukan baginya daripada tawaran uang Lortel. Janika sempat merasa dirinya terlalu sombong sebagai senior dan berpikir perlu meninjau ulang penilaiannya sendiri. Janika kemudian pamit untuk mempersiapkan kontrak dengan roh tingkat tinggi karena merasa mendapat banyak dukungan belakangan ini. Lortel menyadari bahwa anggapannya tentang Janika sebagai pahlawan dongeng yang lugu adalah sebuah kesalahan besar. Janika meminta maaf sekali lagi atas luka yang ia sebabkan pada Lortel. Lortel menyadari bahwa Janika sebenarnya memahami sisi gelap dunia namun memilih untuk tetap menjaga kebaikannya. Janika mendoakan agar Lortel cepat sembuh. Lortel berpikir bahwa Janika adalah orang yang teguh menjaga prinsipnya. Setelah Janika pergi, Lortel menghela napas dan mengakui bahwa situasi ini sangat sulit baginya. Lortel merasa pertemuan barusan memberikan kesan yang sangat berbahaya. Di dalam kamarnya, Janika bertekad untuk terus bekerja keras. Ia berharap agar hal-hal baik selalu terjadi dalam hidupnya. Keesokan paginya di hutan, Lucy mencium aroma yang menarik perhatiannya. Ed merasa sangat kesal karena Lucy tiba-tiba melesat terbang dan menghancurkan jemuran yang baru saja ia pasang. Tiba-tiba suara seorang wanita bertanya mengenai keberadaan seseorang di sana, yang membuat Ed tersentak. Sosok yang muncul adalah Belle Maya, pelayan senior dari kediaman Opelis. Ed mengenali Belle sebagai pelayan yang pernah mengusirnya dulu. Belle mengaku tahu keberadaan Ed karena Janika sering membicarakan pria itu. Belle mengaku tidak menyangka bahwa Ed sekarang hidup dalam kondisi seperti itu di hutan. Belle merasa bersyukur melihat adanya perubahan positif dalam diri Ed. Ed menanggapinya dengan sedikit canggung. Ed merasakan ucapan Belle terus terngiang, namun pandangannya justru teralihkan pada hal lain. Ia merenungkan tugas para pelayan Opelis yang sangat mahir dalam mengelola urusan rumah tangga dan logistik secara sempurna. Ed memperhatikan keranjang bawaan Belle yang berisi bahan-bahan hutan berkualitas tinggi hasil pencarian para pelayan elit tersebut. Ed menyadari bahwa informasi dari Belle sangat berharga dan tidak ada di buku. Ia mencoba mengingat apakah Belle Maya memiliki peran penting dalam alur cerita asli, sementara Belle memintanya untuk tidak bersikap terlalu formal. Belle mengajak Ed untuk berbicara santai seperti saat ia masih tinggal di asrama, namun ia mengaku sebenarnya tidak menyukai sikap formal Ed. Ed memberikan pujian atas kerja keras Belle sebagai pelayan.
Ia menyimpulkan bahwa Bel Maya tidak memiliki pengaruh langsung terhadap perubahan skenario cerita utama. Ed pun memutuskan untuk bersikap lebih akrab. Ia berpikir bahwa tidak ada salahnya menjalin hubungan baik dengan karakter ekstra seperti Bel. Ed belajar banyak dari Bel mengenai berbagai jenis beri, jamur, dan rempah-rempah yang aman untuk dikonsumsi. Melalui bantuan tersebut, kemahiran kerajinan tangan Ed meningkat. Ia berhasil menciptakan jebakan ikan baru yang lebih efektif di tepi sungai. Ed merasa sangat lega karena stok daging dan ikannya kini sudah mencukupi, sehingga masalah makanan hampir teratasi sepenuhnya. Ia menggunakan sihir api untuk merebus air. Ed menyadari bahwa penggunaan sihir dasar secara terus-menerus telah meningkatkan tingkat kemahirannya hingga mencapai level 10. Ia berhasil meracik teh herbal berdasarkan pengetahuan dari Bel Maya. Ia merasa teh tersebut sangat membantu meningkatkan efisiensi kerjanya di hutan. Ed pun menikmati teh herbal buatannya sendiri. Sambil menatap matahari yang belum juga terbenam, ia merasa tugas-tugasnya hari itu telah selesai lebih cepat. Ed mulai menyadari bahwa ia benar-benar menikmati kehidupannya yang sekarang. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Ed tersungkur karena ada sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit tepat ke arahnya. Ia merasa sangat terkejut dan bertanya-tanya mengenai benda apa yang menimpanya. Ed merasa sangat sedih melihat perkemahan yang ia bangun dengan susah payah kini hancur berantakan. Sosok yang jatuh tersebut mengeluh hampir mati, dan Ed menyadari bahwa sosok itu ternyata adalah Lucy. Melihat Lucy merinding ketakutan, Ed merasa heran. Ia menyadari bahwa sebagai penyihir terkuat, seharusnya tidak ada hal yang bisa membuat Lucy gemetar sehebat itu. Lucy menyebut nama Bel Maya, yang membuat Ed terkejut karena ia selama ini menganggap pelayan itu adalah sosok yang sangat baik. Lucy bercerita bahwa saat ia sedang bermalas-malasan, ia tiba-tiba merasakan firasat buruk dan melihat sebuah kepalan tangan kuat yang dilayangkan kepadanya. Ia merasa harus segera melakukan teleportasi untuk menghindari serangan mendadak tersebut. Lucy menyadari bahwa pukulan itu akan sangat menyakitkan jika sampai mengenai tubuhnya. Sambil mencoba mengalihkan pembicaraan, Lucy membuat Ed teringat kembali pada sosok Bel Maya yang ternyata memiliki sisi mengerikan. Lucy justru menanyakan dendeng daging, yang seketika membuat Ed habis kesabaran. Ed memukul kepala Lucy karena merasa gadis itu telah mengacaukan perkemahannya, sambil mempertanyakan bagaimana gaya hidup Lucy selama ini. Lucy mengadu kesakitan, sementara Ed terkejut karena menyadari tidak ada sihir pelindung yang aktif pada tubuh Lucy. Lucy mengaku bahwa energi sihirnya telah benar-benar habis. Ed menyadari bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk memberikan pelajaran pada Lucy. Dengan wajah menyeramkan, Ed bersiap menyentil dahi Lucy sebagai balasan atas hancurnya rumah yang ia bangun dengan susah payah. Ia juga menganggap hukuman ini sebagai bentuk keadilan bagi Bel Maya. Sore harinya di perpustakaan, Ed memutuskan untuk membangun rumah baru yang lebih kokoh menggunakan material kayu yang lebih layak. Ia merasa perlu mengumpulkan semua informasi mengenai desain bangunan dan pengerjaan atap dalam satu waktu agar efisien. Seorang wanita memberitahunya bahwa perpustakaan akan segera ditutup. Wanita itu memuji kerajinan Ed, sementara Ed meminta maaf karena tidak menyadari hari sudah sangat larut. Wanita bernama Eika Islan tersebut mengaku terinspirasi oleh kegigihan Ed dalam belajar. Eika memperkenalkan diri sebagai murid tahun pertama Fakultas Sihir. Ed menyadari dari ekspresi Eika bahwa gadis itu seolah sedang menanti dirinya untuk menyebutkan nama. Ed akhirnya menyebutkan namanya secara singkat. Begitu Ed menyebutkan nama lengkapnya, ia menyadari ekspresi Eika berubah seketika. Ed merasa reputasi buruknya memang belum hilang, namun ia merasa terlalu sibuk untuk memedulikan hal tersebut. Eika merasa terkejut karena menyadari bahwa rumor tentang Ed sangat berbeda dengan kenyataan yang ia lihat. Ia menyadari Ed mampu membaca banyak buku rumit hanya dalam beberapa hari, termasuk 6 buku khusus pada hari itu. Eika teringat rumor yang menyebut Ed hanya orang bodoh yang banyak bicara. Sambil tersenyum, Eika menyimpulkan bahwa rumor memang tidak selalu bisa dipercaya. Ia mengaku mengenal orang lain yang memiliki tingkat kerajinan serupa dengan Ed. Eika menyatakan dukungannya kepada Ed, yang kemudian dibalas dengan ucapan terima kasih yang tulus. Eika memperingatkan Ed agar berhati-hati dalam perjalanan pulang sebelum ia menutup perpustakaan. Tiba-tiba terjadi guncangan hebat yang membuat Ed bertanya-tanya mengenai apa yang sedang terjadi. Sebuah jendela sistem muncul dan memberitahukan bahwa bab terakhir dari penaklukan Gelaskan telah dimulai. Di markas sementara, banyak murid berhasil berkumpul berkat upaya Taylor dan kelompoknya. 2 jam telah berlalu sejak bencana dimulai. Ayla menjelaskan informasi yang pernah ia baca mengenai lingkaran sihir tersebut. Ayla menyadari bahwa itu adalah lingkaran pemanggilan untuk Gelaskan, roh kegelapan tingkat tinggi. Putri Poenia menyadari situasi sangat buruk karena hanya ada satu orang yang memiliki resonansi roh setinggi itu.
Ia menduga bahwa Janika Failover telah kehilangan kendali akibat pengaruh roh kegelapan tersebut dan menjadi musuh mereka. Semua orang di markas tersebut terdiam dalam kecemasan. Taylor menegaskan bahwa mereka tidak bisa tinggal diam karena perisai di sekitar akademi hanyalah taktik untuk mengulur waktu. Taylor mengajak mereka untuk segera menuju gedung OSIS karena pemanggilan Gelaskan hanya akan membawa bencana yang lebih besar. Kapten Royal Guard dan Elvira Aniston berdiskusi mengenai perisai roh yang kokoh tersebut. Mereka menyadari masalah ini harus diselesaikan dari dalam karena kepala sekolah sedang tidak ada di tempat. Elvira mencoba membangkitkan semangat rekan-rekannya agar bersatu untuk mengalahkan roh kegelapan tersebut. Namun, Clemius yang penakut langsung menyatakan penolakannya untuk ikut bertarung. Clemius merasa keberatan jika harus menerobos roh tingkat menengah dan menghadapi Janika di dalam gedung. Ia merasa situasi tersebut jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Ia menyadari adanya dua roh tingkat tinggi lainnya di dalam gedung, yaitu roh api Tarkan yang brutal dan roh kegelapan Velosper. Clemius menganggap rencana tersebut sebagai tindakan bunuh diri dan bersikeras tidak ingin terlibat. Lortel meragukan apakah Janika bisa melakukan semua itu sendirian, karena kapasitas sihirnya terasa terlalu besar untuk ukuran murid tahun kedua. Ayla menjelaskan bahwa kemungkinan besar kekuatan tersebut berasal dari Velosper, sementara Janika hanyalah wadah manifestasinya. Ayla menyadari bahwa roh kegelapan adalah musuh utama bagi penyihir roh karena mereka bersifat mengendalikan dan bisa melahap pikiran sang penyihir jika tidak waspada. Ia merasa heran bagaimana Velosper bisa menguasai Janika yang dikenal sebagai ahli di bidang roh. Ziggs menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah memutuskan langkah selanjutnya. Ia menyadari hanya ada satu orang yang memiliki otoritas untuk memberikan perintah. Ziggs meminta instruksi langsung dari Putri Poenia mengenai tindakan yang harus mereka ambil. Seluruh murid kini menggantungkan harapan mereka pada keputusan sang putri. Tiba-tiba, Poenia teringat akan perkataan Ed yang menyarankannya untuk tetap tenang. Ia mengingat nasihat Ed agar ia menenangkan pikiran meski sedang memikul beban yang sangat berat. Poenia berharap bisa melakukan hal tersebut dan akhirnya memutuskan bahwa mereka akan bergerak dalam 1 jam. Ia menginstruksikan bahwa hanya murid-murid pilihan dengan kemampuan teruji yang akan ikut dalam misi penyerangan tersebut. Poenia menegaskan bahwa ia akan mengambil tanggung jawab penuh atas operasi tersebut. Seorang murid melaporkan bahwa mereka telah berhasil mengumpulkan orang-orang yang berada di gedung profesor. Namun, ia mengabarkan bahwa beberapa area penting sedang diserang sehingga kelompok lain tidak bisa bergabung. Poenia menyadari bahwa beban misi ini kini sepenuhnya berada di tangan kelompok mereka karena tidak ada murid lain yang bisa dihubungi. Seorang siswi tiba-tiba teringat bahwa masih ada Eika Islan dan seorang murid tahun kedua yang terjebak di perpustakaan. Mendengar nama Eika, Ziggs seketika tersentak kaget. Ziggs memastikan kembali apakah yang dimaksud benar-benar Eika Islan yang sedang belajar manajemen buku di sana. Ziggs merasa sangat panik dan ingin segera pergi menyelamatkan Eika karena ia tahu gadis itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Lortel dan Poenia mencoba menahan Ziggs agar tetap fokus pada Janika sebagai prioritas utama. Mereka menyarankan Ziggs untuk mempercayai murid tahun kedua yang terjebak bersama Eika. Poenia membujuk Ziggs agar menaruh kepercayaan pada murid tersebut untuk sementara waktu. Poenia kemudian bertanya mengenai identitas murid tahun kedua yang dimaksud. Ziggs yang semakin tidak sabar mendesak siswi tersebut untuk segera menyebutkan namanya. Siswi tersebut akhirnya menyebutkan nama murid itu sebagai Ed. Ekspresi Ziggs berubah menjadi sangat menyeramkan begitu mengetahui bahwa murid yang dimaksud adalah Ed Rottweiler. Sambil menangis, siswi itu meminta maaf karena telah meninggalkan Eika bersama Ed, mengingat reputasi buruk yang dimiliki pria tersebut. Ia merasa menyesal karena membiarkan Eika yang tidak peduli pada rumor terjebak bersama sosok seperti Ed. Murid-murid lain pun ikut merasa cemas dan tidak percaya bahwa Eika kini berada di bawah perlindungan orang yang mereka anggap bajingan. Poenia mencoba memanggil Ziggs untuk menenangkannya. Ia meminta Ziggs untuk menunggu sebentar. Namun, Poenia sendiri tampak ragu dengan situasinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan yang lain apakah mereka benar-benar bisa mempercayai Ed dalam keadaan seperti ini. Seluruh kelompok seketika terdiam kaku mendengar ucapan Poenia. Poenia melirik ke arah Lortel dengan penuh keraguan. Ziggs hanya terdiam dengan aura yang sangat gelap. Tanpa memedulikan perintah, Ziggs langsung melesat pergi karena tidak ingin Eika terluka sedikitpun. Sambil menerjang para roh kegelapan di jalannya, Ziggs bersumpah akan membunuh Ed Rottweiler tanpa ampun jika sampai terjadi sesuatu pada Eika. Ed merenungkan sosok Ziggs sang tombak Flora yang kehebatannya bahkan melampaui perumpamaan naga yang bangkit dari sungai kecil. Dalam ingatannya tentang masa lalu Ziggs, pria itu adalah pemburu ulung yang mampu mengenali jejak rusa jantan dewasa hanya dari kondisi kulit kayu di sekitarnya. Ziggs bersiap untuk memulai perburuan dengan penuh keyakinan. Ia terbiasa hidup di padang rumput utara yang luas dan keras.
Wilayah itu adalah tanah liar yang sama sekali tidak tersentuh oleh otoritas keluarga kekaisaran. Bagi Ziggs, setiap hari yang terlewati di sana adalah perjuangan untuk memastikan kepalanya tetap menempel pada tubuhnya. Ia menyadari bahwa Ziggs adalah keturunan suku pengembara yang sudah terpisah dari keluarganya sejak usia dewasa. Orang-orang di kota tidak tahu kapan atau mengapa Ziggs ditinggalkan, apalagi apakah ia bisa kembali ke kehidupan sukunya. Ziggs sudah mahir berburu sebelum mengenal huruf, dan lebih memilih mencari barang berguna di antara rongsokan mayat daripada membelinya di toko. Masyarakat menganggap Ziggs sebagai orang barbar dari utara dan menyebarkan rumor ngeri bahwa sukunya memakan daging manusia demi bertahan hidup di alam liar. Pertemuan pertama Ziggs dengan Eika dimulai saat gadis itu menanyakan namanya, yang seketika membuat Ziggs terkejut. Ziggs menyebutkan namanya dengan singkat kepada Eika. Eika tersenyum dan menyamakan Ziggs dengan seekor serigala yang mampu berjalan dengan dua kaki. Ziggs menyadari bahwa selama ini ia telah menjalani hidup yang tak berujung di padang rumput utara yang luas. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanyalah anak serigala yang tidur di bawah sinar bulan dan bertahan hidup dengan memakan bangkai di pinggir jalan. Ziggs meneteskan air mata karena menyadari betapa kesepian hidup yang ia jalani selama ini saat Eika bertanya mengenai keadaannya. Ia berpikir bahwa Ziggs baru benar-benar memahami arti kesepian setelah ia menemukan seseorang yang berharga untuk mendampingi hidupnya. Ziggs merasa diterima sebagai keluarga oleh Eika dan ayahnya. Perlahan, sifat liarnya mulai memudar seiring ia beradaptasi dengan kehidupan bermasyarakat, hingga serigala muda itu berubah menjadi manusia seutuhnya. Kini, Ziggs bertekad untuk kembali menjadi binatang buas demi melindungi Eika dari bahaya. Dalam perjalanannya, Ziggs mengingat rumor buruk tentang Ed Rottweiler yang sombong, curang, dan gemar menindas juniornya. Ziggs menemukan Ed yang terduduk lemas dengan luka-luka dan langsung memanggil namanya dengan nada menantang. Ed yang tampak bingung menanyakan identitas orang yang baru datang tersebut. Ziggs mencengkeram kerah baju Ed dan menuntut jawaban mengenai keberadaan Eika dengan penuh amarah. Ed memberitahunya bahwa Eika berada di ruang baca 3. Ziggs segera meninggalkan Ed untuk mencari Eika, sementara Ed hanya bisa mengerang menahan sakit. Ziggs bergegas masuk ke ruang baca 3 dan memastikan kondisi Eika. Ia merasa sangat lega setelah melihat Eika dalam keadaan baik-baik saja. Ziggs terus mengucap syukur di dalam hatinya. Namun, ia kemudian menyadari ada sesuatu yang tidak biasa di ruangan tersebut. Ziggs memperhatikan rak buku yang sangat berat sengaja dipasang sedemikian rupa untuk melindungi Eika. Ia menyadari tirai ruangan sengaja ditutup agar mereka tidak terlihat oleh para roh yang mengamuk di luar. Ziggs membaca pesan di papan tulis yang menginstruksikan agar siapapun yang datang tetap tenang, menghalangi pintu, dan tidak memprovokasi roh demi keamanan hingga fajar tiba. Ziggs menyadari bahwa ada seseorang yang telah berupaya keras melindungi Eika. Ia melihat noda darah pada jas yang menutupi tubuh Eika dan menyadari bahwa darah tersebut bukan milik gadis itu. Ziggs memperhatikan jejak darah yang mengarah keluar ruangan. Ia menyimpulkan bahwa orang tersebut tetap melindungi Eika meskipun tubuhnya sendiri terluka parah dan bersimbah darah. Ziggs bertanya-tanya mengapa Ed Rottweiler melakukan semua hal itu. Sementara itu, Ed yang terluka merasa tindakannya mungkin terasa percuma bagi orang lain. Ia mengingat kembali kejadian 3 jam sebelumnya saat guncangan hebat melanda akademi. Ed bersiap melakukan tindakan darurat. Ia menggendong Eika dan menahan lemari yang hampir menimpa mereka. Ed merasa bersyukur karena selama ini telah melatih fisiknya, namun ia menyadari bahwa episode ini terjadi lebih cepat dari dugaannya. Melihat lingkaran pemanggilan dari jendela, Ed menyadari bahwa pertempuran penaklukan Gelaskan telah dimulai. Ia menutup tirai dan memutuskan untuk tidak ikut campur dalam pertempuran utama yang melibatkan karakter penting. Ed merasa dirinya tidak berhak mengubah masa depan sesuka hati. Namun, ia tidak ingin membuang waktu dengan diam saja. Ia memutuskan untuk menghalangi pintu masuk dari serangan roh tingkat rendah dan memanfaatkan waktu luang tersebut untuk merancang pembangunan kabinnya. Ed sempat berpikir untuk makan dan beristirahat, namun sebuah pemikiran lain tiba-tiba melintas di kepalanya. Ia merenungkan bahwa kemampuan Janika terletak pada resonansi rohnya yang sangat tinggi karena sering berinteraksi dengan roh. Ed menyadari bahwa mustahil bagi orang sepertinya untuk meningkatkan statistik roh karena ia bahkan tidak bisa melihat mereka. Namun, ia menyadari bahwa Janika kini memanggil begitu banyak roh yang memiliki wujud nyata. Ia menganggap kejadian ini sebagai peluang besar untuk mengumpulkan banyak pengalaman. Dengan penuh semangat, Ed mempersiapkan sihir Windblade dan maju melawan sekumpulan roh kegelapan di lorong perpustakaan. Ed merasa puas karena kemahiran sihir api dan rohnya meningkat pesat. Ia berpikir bahwa jika levelnya mencapai batas tertentu, ia mungkin bisa melakukan kontrak roh. Ziggs kembali menemui Ed sambil menggendong Eika dan bertanya mengenai alasan Ed berada di sana. Ed hanya menjawab singkat bahwa ia sedang berlatih, meski dalam hati ia merasa butuh istirahat karena luka-lukanya.
Ziggs tertawa kecil dan merasa tidak mungkin ada orang yang percaya bahwa Ed hanya sekadar berlatih di tengah kekacauan ini. Ziggs menyatakan bahwa kini ia mulai memahami kepribadian Ed yang sebenarnya. Ziggs mengakui bahwa Ed ternyata adalah orang yang sangat berbeda dari rumor yang beredar. Ziggs menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat dan mengakui bahwa ia sangat berutang budi kepada Ed. Ziggs berjanji akan membalas budi tersebut di masa depan. Ed menyadari bahwa Eika adalah orang yang sangat berarti bagi Ziggs. Ia sempat lupa pada sosok Eika yang sebenarnya jarang disebutkan dalam alur utama. Ia menyadari bahwa Ziggs adalah karakter krusial yang akan terus mendampingi Taylor hingga akhir cerita. Ed menanyakan apakah Ziggs baru saja datang dari gedung OSIS. Ia mendesak Ziggs untuk segera kembali ke gedung OSIS dan menjalankan tugasnya setelah memastikan Eika aman. Ed merasa Ziggs seharusnya tidak berada di perpustakaan terlalu lama. Ed menyarankan Ziggs untuk mengikuti instruksi Taylor agar masalah ini segera beres. Ziggs merasa heran mengapa Ed memberikan kepercayaan yang begitu besar pada Taylor McClure. Ziggs mengaku belum pernah bicara secara mendalam dengan Taylor dan tidak mengerti alasan Taylor dipandang begitu tinggi. Ed menjelaskan bahwa Taylor adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan elemental slash untuk melukai roh api Tarkan. Ia menyadari bahwa kemenangan babak ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan tersebut. Ziggs berterima kasih atas saran tersebut dan segera pergi. Ed memutuskan untuk tetap beristirahat sejenak di perpustakaan. Ed merasa situasi akan berjalan sesuai skenario setelah Ziggs kembali membantu Taylor. Namun, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang janggal. Ia teringat ucapan Ziggs yang mengaku belum pernah benar-benar bicara dengan Taylor. Ed mulai merasa cemas. Ed menyadari bahwa dalam skenario asli, Ziggs dan Taylor seharusnya berteman setelah duel evaluasi akhir semester. Namun, karena bab terakhir ini terjadi 1 bulan lebih cepat, duel evaluasi tersebut belum pernah dilaksanakan. Ed menyadari kenyataan mengerikan bahwa Ziggs belum menjadi teman Taylor, dan Taylor sendiri belum sempat mempelajari elemental slash. Artinya, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kerusakan pada Tarkan. Ed menyadari bahwa seluruh skenario keselamatan dunia kini telah hancur berantakan. Di markas pusat tim penaklukan, suasana tampak sangat suram. Ziggs meminta maaf atas keterlambatannya dan berjanji akan menebus kesalahannya. Putri Poenia merasa bahwa kehadiran Ziggs pun tidak akan mengubah fakta bahwa mereka akan kalah. Upaya pertama tim penaklukan dinyatakan gagal total. Claire yang terluka bersikeras ingin terus bertarung, namun Poenia memintanya untuk tetap beristirahat di markas karena kondisinya yang parah. Claire memohon agar Poenia menarik perintah tersebut, namun Poenia tetap teguh pada keputusannya demi keselamatan Claire. Poenia merasa bingung karena Claire dan Clemius yang merupakan petarung terbaik kini dalam kondisi cedera. Ia bertanya-tanya bagaimana cara mengalahkan Tarkan dengan sisa pasukan yang ada. Ed tiba-tiba muncul dan menyatakan bahwa mereka sudah kehabisan waktu untuk mengalahkan Tarkan. Ia memperingatkan bahwa ritual pemanggilan akan segera berakhir. Kehadiran Ed membuat Poenia terkejut. Ed menyadari bahwa ini adalah situasi yang paling ia hindari, namun ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia menyarankan agar tim penaklukan dibagi menjadi 2 kelompok. Ed menyatakan bahwa ia akan memimpin salah satu tim tersebut. Ia menyadari bahwa kini ia harus turun tangan langsung untuk mengurus skenario cerita yang kacau. Ed mengusulkan agar kelompok perburuan dibagi menjadi 2 tim untuk mengefisiensikan pergerakan mereka. Semua orang yang berada di alun-alun terkejut saat menyadari bahwa sosok yang baru saja berbicara adalah Ed Rottweiler. Clemius memperingatkan Ed dengan nada keras bahwa situasi saat ini bukanlah sebuah candaan yang bisa dimainkan. Ziggs segera menahan pergerakan Clemius agar tidak berbuat ceroboh. Sementara itu, Ed meminta Clemius untuk tenang dan mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Ed menjelaskan bahwa target utama mereka adalah Janika yang dikendalikan roh kegelapan Velosper. Namun, rintangan terbesarnya adalah Tarkan, roh api yang bertugas menjaga Janika. Ia menerangkan bahwa mustahil memberikan kerusakan pada Tarkan karena cangkangnya yang tak tertembus. Oleh karena itu, Ed menyarankan agar mereka tidak membuang tenaga untuk melawan Tarkan secara langsung. Ia berencana membagi tugas, satu kelompok akan bertugas mengalihkan perhatian Tarkan, sementara kelompok lainnya menyelinap masuk untuk menaklukkan Janika secara langsung. Lortel menganggap rencana itu sangat absurd. Ia merasa keberhasilan mereka mundur dari pertarungan sebelumnya hanyalah sebuah keberuntungan belaka. Lortel mengkhawatirkan risiko tinggi jika kelompok pengalih perhatian gagal. Ia berpikir jika Tarkan mengejar kelompok utama atau menghabisi kelompok pengalih, mereka justru akan terjepit melawan 2 musuh sekaligus. Ed menegaskan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik. Ia mengingatkan bahwa dengan menaklukkan Janika, secara otomatis Tarkan akan kehilangan sumber kekuatannya. Ziggs mempertanyakan siapa yang cukup berani untuk masuk ke dalam kelompok pengalih perhatian yang berbahaya tersebut. Semua orang tertunduk lesu karena menyadari risiko kematian yang mengancam.
Elvira bahkan mengusulkan untuk melakukan undian guna menentukan siapa yang harus menjalani misi bunuh diri itu. Tiba-tiba Taylor mengangkat tangannya untuk mengajukan diri sebagai sukarelawan. Taylor bersedia masuk ke kelompok pengalih, namun Ed langsung menolaknya dengan tegas. Ed memerintahkan Taylor agar tetap berada di kelompok penakluk Janika karena peran Taylor jauh lebih krusial di sana. Ed mendorong Taylor agar tidak bertindak ceroboh. Taylor mencoba meyakinkan bahwa kecepatannya akan berguna, namun Ed tetap bersikeras bahwa rencana Taylor salah. Ed menyadari bahwa rencana ini bukan tentang mencari tumbal pengorbanan. Ia merasa pembagian anggota kelompok tidak perlu dilakukan secara merata dalam jumlah personel. Ed memutuskan bahwa Clemius dan Lortel sudah cukup untuk membantunya. Clemius dan Lortel langsung menolak karena merasa Ed sedang mengajak mereka mati bersama. Ed meminta mereka untuk percaya padanya karena ia mengklaim memiliki cara untuk mengikat pergerakan Tarkan. Clemius merasa Ed terlalu sombong, sementara Ed menyadari waktu mereka sudah hampir habis. Putri Poenia tiba-tiba angkat bicara dan membenarkan strategi yang diusulkan oleh Ed. Poenia mengaku masih belum sepenuhnya memahami niat tersembunyi Ed, namun ia memutuskan untuk mengambil langkah tersebut demi keselamatan Akademi. Dengan otoritasnya sebagai putri ketiga kekaisaran, Poenia secara resmi membagi kelompok perburuan menjadi dua bagian. Poenia menetapkan Taylor, Ziggs, Elvira, Ayla, dan dirinya sendiri sebagai tim yang akan fokus menaklukkan Janika. Sementara itu, Clemius, Lortel, dan Ed ditetapkan sebagai tim pengalih perhatian untuk menghadapi Tarkan. Poenia meminta semua orang segera bergerak karena waktu sangat terbatas. Ia berpesan dengan serius agar tidak ada satupun dari mereka yang tewas dalam misi ini. Kedua tim segera berlari menuju tujuan masing-masing dengan tekad yang sudah bulat. Ed, Clemius, dan Lortel akhirnya tiba di koridor Nailguan. Lortel mempertanyakan rencana nyata Ed untuk menghentikan roh api raksasa tersebut. Ed meyakinkan bahwa kemenangan akan diraih asalkan mereka tetap mengikuti arahannya. Mereka mulai bergerak mendekati Tarkan yang tampak sedang tertidur. Ed merasa yakin bahwa rencana ini akan membuahkan hasil. Ed meminta Clemius untuk tetap tenang. Dalam hati, Ed menyadari bahwa meskipun Clemius seorang penakut, ia adalah murid dengan peringkat tertinggi di Fakultas Tempur kelas 1 yang memiliki ketahanan luar biasa. Ed memberikan semangat bahwa Clemius pasti mampu menjalankan tugasnya. Clemius justru merasa heran melihat kepercayaan diri Ed yang dianggapnya tidak masuk akal. Clemius meragukan apakah benar-benar ada cara yang efektif untuk menghadapi ancaman sebesar Tarkan. Tarkan mulai terbangun dari tidurnya. Clemius berpikir bahwa tugas mereka hanyalah menjadi umpan agar kelompok Poenia bisa menyusup menemui Janika. Clemius merasa dirinya hanya terbawa oleh tekad kuat sang putri hingga akhirnya berani menginjakkan kaki di tempat berbahaya ini. Ia mencoba tersenyum tipis dan menyadari bahwa ia tidak menghadapi bahaya ini sendirian. Clemius mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk mencoba melawan rasa takut yang menghimpitnya. Namun, rasa panik kembali menyerangnya saat Tarkan bersiap menyerang dengan api. Ia bertanya-tanya dalam hati bagaimana cara mereka akan memancing makhluk itu. Clemius terkejut saat menyadari Ed dan Lortel tiba-tiba menghilang dari sampingnya. Ia membatu sendirian di hadapan Tarkan yang kini menatapnya dengan penuh kemarahan. Tarkan menggeram rendah ke arah Clemius yang terdiam karena syok. Clemius segera melarikan diri sambil berteriak bahwa ia telah ditipu dan dijebak oleh rekan-rekannya sendiri. Dari balik dinding, Clemius terus memaki Ed dan Lortel karena merasa dikhianati dan membenci seluruh situasi yang ia alami. Di lokasi persembunyian, Ed menjelaskan kepada Lortel bahwa menjadikan Clemius sebagai umpan di koridor sudah lebih dari cukup untuk menarik perhatian Tarkan. Lortel sempat merasa tindakan tersebut sedikit dipertanyakan secara moral, namun Ed menegaskan bahwa itu bukanlah sebuah pengorbanan nyawa. Ed menyadari bahwa Clemius memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat meski penampilannya terlihat penakut. Ed memberitahu Lortel bahwa peran yang paling menentukan sebenarnya ada di tangan Lortel sendiri. Ed menginstruksikan Lortel untuk menghancurkan akses masuk bagi tim penakluk sekaligus bersiap memberikan serangan kritikal pada Tarkan. Lortel menyadari bahwa Ed ternyata tidak menilai orang berdasarkan rumor yang beredar di Akademi. Ed yakin bahwa Lortel adalah orang yang paling mahir untuk menjalankan peran penuh taktik seperti ini. Lortel segera merapalkan sihirnya untuk menghancurkan dinding bangunan sesuai instruksi. Ledakan dinding tersebut mengejutkan kelompok Poenia yang sedang bersiap. Lortel segera mendesak mereka agar tidak hanya diam mematung. Sambil memberikan seringai kecil, Lortel mempersilakan tim penakluk untuk segera masuk ke dalam ruangan. Lortel teringat kejadian saat latihan gabungan di mana ia pernah meledakkan atap bangunan menggunakan sihir terlarang. Lortel menyadari bahwa Ed memilihnya untuk tugas ini karena mengetahui kemampuannya tersebut. Ia merasa Ed Rottweiler adalah sosok pria yang sangat menarik. Setelah akses masuk diamankan, kelompok Poenia mulai merangsek masuk menuju lokasi Janika. Lortel menyadari bahwa tugasnya masih belum berakhir.
Clemius yang masih dikejar Tarkan terus berteriak marah dan bersumpah akan membalas perbuatan Ed dan Lortel. Ed menjelaskan bahwa meskipun rencana awal berjalan lancar, mereka tetap harus menghadapi amukan Tarkan yang kini semakin liar. Lortel merasa khawatir karena mereka terpojok di alun-alun tanpa ada jalan keluar yang aman. Ia merasa Ed seolah-olah ingin mencelakainya. Ed menegaskan bahwa karena pelarian tidak lagi memungkinkan, maka menangkap dan mengalahkan Tarkan adalah satu-satunya jalan. Lortel teringat betapa kerasnya cangkang Tarkan hingga tak ada satupun serangan yang mempan sebelumnya. Ia meragukan keberhasilan mereka karena tak ada yang bisa menggores makhluk itu. Ed mengeluarkan sebuah kantung dan meyakinkan Lortel bahwa benda itu adalah kunci untuk menghancurkan pertahanan Tarkan. Ia meminta Lortel untuk mengumpulkan energi sihirnya. Ed mulai berlari kencang menuju tujuannya sendiri. Ia menyadari bahwa kekhawatiran Lortel memang sangat beralasan. Ia menyadari bahwa tanpa kemampuan Elemental Slash, mustahil bagi mereka untuk menang dengan cara biasa. Ed berpikir bahwa tidak ada anggota kelompok lain yang mampu menembus perlindungan alami milik Tarkan. Lortel mencoba menahan Tarkan dengan dinding es, namun makhluk itu menghancurkannya dengan mudah. Lortel pun mengakui ketangguhan cangkang roh api tersebut. Ed akhirnya sampai di atap koridor Nailguan. Ia menyadari bahwa saat ini mereka sangat membutuhkan kekuatan yang luar biasa dahsyat untuk membalikkan keadaan. Ed merenungkan pengalamannya mencoba menyelesaikan tantangan berat ini berkali-kali di dalam dunia game. Ia menemukan Lucy yang sedang tertidur lelap dan langsung menggendongnya. Lucy yang mengantuk merasa tidak nyaman karena tidurnya terganggu. Ed merasa kesal karena Lucy masih sempat tidur di tengah krisis malam hari. Ed menyadari Lucy berada di sana karena perkemahannya hancur. Ia tahu Lucy tidak seharusnya berada dalam skenario ini dan tertidur karena kehabisan energi. Ia teringat bahwa kondisi buruk Janika telah membuat bel maya menjadi sangat sensitif dan menakutkan bagi Lucy. Ed menyadari Lucy terpaksa melarikan diri hingga kehabisan sihir. Ia menganggap ini adalah cara sistem game untuk menyingkirkan karakter yang terlalu kuat dari alur utama. Lucy mendadak terjaga karena mencium aroma dendeng yang sangat kuat dari kantung milik Ed. Ed menyadari bahwa umpan makanannya berhasil menarik perhatian Lucy sepenuhnya. Ed menyuruh Lucy untuk segera memakan semua dendeng itu agar energinya cepat pulih. Ia merasa tidak punya waktu untuk meladeni sikap manja Lucy saat ini. Ed mulai mengarahkan bidikannya pada target, yaitu roh api Tarkan yang sedang mengamuk di bawah. Ia mencoba mengukur jarak lemparan. Berdasarkan pengalamannya di militer, Ed merasa yakin lemparannya akan mengenai sasaran dengan tepat. Ed melemparkan Lucy sekuat tenaga ke arah Tarkan sambil meneriakkan perintah agar semua orang segera berlindung. Lucy terlempar dengan mulut penuh makanan sambil menangis dan memaki Ed sebagai orang yang sangat kejam. Di saat yang tepat, Lucy melepaskan sihir petir tingkat tinggi yang disebut Heavenly Punishment. Lortel segera memasang sihir pelindung untuk menyelamatkan dirinya dan Clemius dari dampak ledakan sihir tersebut. Ed sendiri hampir terlempar oleh dahsyatnya gelombang energi yang dilepaskan oleh serangan Lucy. Ia menyadari bahwa ini adalah momen yang paling krusial dalam seluruh rencana pertempurannya. Ed melihat cangkang keras Tarkan akhirnya pecah berkeping-keping setelah dihantam oleh petir Lucy yang dahsyat. Tanpa membuang waktu, Ed segera berlari turun dari atap untuk menuju ke arena pertempuran. Dengan pandangan yang tajam dan penuh tekad, Ed berniat mengambil alih serangan terakhir agar ia bisa mendapatkan seluruh poin pengalaman yang besar bagi dirinya sendiri. Janika teringat saat ibunya mengungkapkan rasa bangga yang amat besar kepadanya. Ingatannya dipenuhi sanjungan dari teman sekelas, wali kelas, hingga senior yang menganggapnya sebagai harapan kelas 2. Semua orang merasa bisa mempercayainya sepenuhnya setelah melihat kemampuannya di latihan kombat gabungan. Janika teringat bagaimana semua orang merasa sangat beruntung memiliki dirinya di akademi. Di dalam ruangan berlatih kombat Nailguan, Janika menyadari kedatangan kelompok Taylor, Ayla, Ziggs, Poenia, dan Elvira. Meskipun tubuhnya terikat rantai, Janika bertekad untuk menyapa mereka dengan senyuman seperti biasanya dan memberikan ucapan selamat datang dalam hati. Sementara itu, Ed berlari menuju lokasi Lortel dan Clemius. Ia memperkirakan bahwa kelompok yang menghadapi Janika sudah mulai bergerak dan berharap skenario ini bisa tuntas sebelum fajar menyingsing. Ed merasa beruntung karena perhitungannya sejauh ini tepat. Ia merasa lega karena tidak datang terlambat ke titik pertempuran. Ed menanyakan keberadaan Lucy kepada Lortel. Lortel menjelaskan bahwa Lucy sedang bersembunyi di pojokan setelah kehabisan tenaga. Ed sempat berharap Lucy bisa membantu, namun Lortel meragukan sisa energi gadis itu. Ed memutuskan agar mereka menyelesaikan masalah Tarkan dengan kekuatan sendiri. Lortel setuju, mengingat Tarkan masih sangat tangguh meski sudah dihantam sihir es terkuatnya berkali-kali. Ed menyatakan bahwa mereka harus memenggal kepala Tarkan. Karena sihir es Lortel dianggap tidak cukup tajam, Ed memutuskan untuk melakukannya sendiri.
Lortel sempat menyarankan agar Clemius yang menggunakan pedang, namun Ed meragukan kemampuan mental Clemius. Ed melihat Clemius hanya bisa meringkuk ketakutan sambil memohon ampun. Lortel pun akhirnya mengakui bahwa Clemius tidak bisa diandalkan dalam kondisi seperti itu. Ed menyatakan akan mengambil tanggung jawab untuk mengakhiri pertempuran. Ia meminta Lortel mengunci pergerakan Tarkan dan menegaskan bahwa ia mempertaruhkan nyawanya pada kemampuan Lortel. Lortel merasa heran karena Ed bisa membicarakan pertaruhan nyawa dengan nada yang sangat santai. Lortel menganggap rencana ini sebagai taruhan yang tidak pasti. Namun, Ed membantahnya dengan menyatakan bahwa hidup itu sangat berharga dan tidak semurah itu. Ed lebih suka menyebut tindakannya sebagai sebuah investasi daripada sekadar taruhan. Mendengar istilah investasi, Lortel menyeringai karena merasa itu adalah bidang keahliannya. Lortel memutuskan untuk bertindak sebagai penguasa yang tegas daripada putri yang penurut. Karena Ed telah menyerahkan nyawanya, Lortel pun bertekad menggantungkan keseluruhannya pada Ed. Lortel mulai mengumpulkan energi sihirnya dengan penuh kesungguhan. Ed menyatakan bahwa ia akan segera memulai serangannya. Ed melangkah maju tepat saat Clemius sudah mencapai batas ketakutannya dan jatuh tersungkur. Ed menyadari bahwa baik dirinya maupun Lortel sebenarnya sudah hampir kehabisan seluruh tenaga yang tersisa. Meskipun begitu, Ed sangat memahami alasan Clemius merasa begitu terancam. Tarkan meraung keras dan bersiap menyemburkan api tepat ke arah Ed yang sedang berlari di bawahnya. Ed merasa jaraknya masih kurang dekat dan memutuskan untuk terus memancing Tarkan agar lebih mendekat lagi. Tiba-tiba terdengar teriakan keras yang mengalihkan perhatian Ed sejenak. Sebuah lengan raksasa muncul di langit, yang seketika membuat Clemius berteriak histeris karena ketakutan. Ed menyadari bahwa lengan itu milik Gelaskan. Ia berpikir bahwa Taylor dan kelompoknya telah memasuki fase terakhir pertempuran, yang berarti situasi berjalan sesuai perkiraan skenario. Namun, Ed merasa waktunya kurang tepat karena pemandangan mengerikan di langit tersebut bisa memecah konsentrasi mereka. Ed mendapati bola api Tarkan sudah berada tepat di hadapannya. Ia menyadari bahwa di tengah kekacauan itu, sebuah tombak es tiba-tiba muncul menahan serangan Tarkan. Lortel menegaskan bahwa momen untuk menyerang adalah sekarang. Ed menyadari bahwa Lortel tidak melakukan kesalahan sedikit pun dalam perhitungannya. Ed langsung melesat tepat ke bawah tubuh Tarkan. Ia merapalkan mantra sihir yang sudah ia latih ribuan kali dalam benaknya. Sihir Windblade dilepaskan dengan presisi tinggi dan berhasil menebas leher Tarkan. Sistem memberikan notifikasi bahwa Tarkan telah dikalahkan. Ed juga melihat berbagai statistik sihir dan kemahirannya meningkat secara drastis. Notifikasi sistem memberitahu Ed bahwa slot untuk kontrak elemen kini telah terbuka. Ia menyadari bahwa sekarang dirinya sudah memiliki kualifikasi untuk melakukan kontrak dengan roh. Ed menatap ke arah ruangan berlatih kombat dan memikirkan Taylor dengan nada bangga sekaligus kesal. Ia melihat Taylor dalam wujud berambut putih jatuh dari langit setelah berhasil memusnahkan Gelaskan. Ed mengakui Taylor sebagai sosok protagonis yang mengesankan. Ed bersama Lortel, Lucy, dan Clemius menatap ke langit, menyadari bahwa seluruh kekacauan ini akhirnya telah berakhir. Di bawah sinar matahari pagi, Lortel berbincang dengan Ed sementara Clemius terduduk lemas di bawah pohon. Lortel berpendapat bahwa kebanyakan orang yang mengaku berani mempertaruhkan nyawa sebenarnya adalah pengecut. Ed membenarkan hal tersebut. Lortel kemudian bertanya mengapa Ed terlihat sangat datar padahal mereka baru saja selamat dari maut. Sambil tersenyum, Lortel mengajak Ed untuk berkenalan secara formal kembali sebagai Lortel Kecelen. Ed menerima ajakan jabat tangan tersebut dengan singkat. Ed terkejut saat menyadari ada 3 koin emas di tangannya. Lortel menyatakan dengan bangga bahwa kali ini dialah yang menang. Lortel mengejek Ed yang sempat lengah dan menyatakan bahwa kini Ed berutang padanya. Sambil tersenyum cantik, Lortel berpamitan. Ed menyadari Lortel sedang berusaha mengikat hubungan dengannya, meski sebenarnya ia ingin menghindarinya. Seseorang kemudian datang menghampiri mereka. Taylor yang masih dalam manifestasi ritual Sword Saint mendekati Ed. Taylor mengaku sempat memendam benci, namun ia mengakui bahwa Ed pasti lebih tahu alasannya. Ed merasa penampilan Taylor sangat mengesankan seperti di dalam game. Taylor melanjutkan bicaranya yang membuat Ed merasa heran. Secara mengejutkan, Taylor menundukkan kepala dan memberikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ed. Clemius yang berada di belakang langsung mengomel. Ia merasa Taylor tidak perlu bersikap sopan pada Ed yang hampir membuat mereka terbunuh. Ziggs, Lortel, dan Poenia menyuruh Clemius untuk tenang dan berhenti banyak bicara. Poenia memberitahu Ed bahwa ia berjasa besar dan berniat merekomendasikannya ke OSIS. Namun, Ed langsung menolak tawaran tersebut. Sambil bangkit, Ed menyarankan agar kredit kemenangan diberikan sepenuhnya kepada Lucy dan Taylor yang mengalahkan musuh-musuh utama. Elvira menggoda Ed dan menganggapnya hanya sedang bersikap rendah hati karena malu. Ed melihat Ziggs dan Elvira bertengkar soal rasa hormat, sementara Poenia hanya bisa memperhatikan mereka.
Ed bertekad menjaga jarak agar tidak memengaruhi alur cerita asli. Meskipun berusaha menjauh, Ed tidak bisa menahan rasa hangat saat melihat interaksi mereka. Ia merasa senang bisa menyaksikan para karakter utama memainkan peran mereka masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Ia melihat Taylor dan Ayla yang tumbuh semakin kuat di setiap ujian yang ada. Ia memperhatikan kedewasaan Poenia yang mulai menerima takdirnya sebagai putri. Ia pun melihat Ziggs yang sudah menemukan jalannya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Ed menyadari Clemius mulai percaya diri dan Elvira yang menyadari bahwa hidup bukan hanya soal kesenangan pribadi. Ia merenungkan sosok Lortel yang mulai mempertanyakan makna hidup di balik tumpukan emasnya. Ed menganggap keberhasilan mereka semua adalah trofi yang sangat berharga. Lortel menyadari bahwa Ed sudah menghilang dari tempatnya berdiri. Ed memutuskan untuk segera pergi dari lokasi pertemuan tersebut. Ia menuju ke sebuah tempat yang tidak pernah bisa ia kunjungi selama skenario game berlangsung. Ed menyebutnya sebagai panggung setelah sebuah bab cerita selesai. Ia menuju ke sebuah lemari besar di podium, tempat Lucy biasanya tidur saat latihan gabungan. Ed membuka lemari tersebut karena merasa ada aspek yang masih kurang dalam penyelesaian skenario ini. Ia merasa bahwa untuk membuat kesuksesan para protagonis bersinar, seseorang memang harus tetap berada di balik layar. Di dalam lemari itu, Ed menemukan Janika yang sedang bersembunyi sambil tersenyum meski tubuhnya penuh luka. Ed merasa bahwa keberadaannya di balik layar memang diperlukan untuk situasi seperti ini. Ed teringat analisis Lortel mengenai alasan Janika mengamuk. Lortel menduga ia mengetahui penyebab di balik perubahan sifat Janika tersebut. Lortel mengaku pernah secara tidak sengaja melihat isi kamar Janika. Ia melihat begitu banyak tanda terima kasih yang tulus dan tumpukan kado di sana. Namun, tumpukan hadiah itu begitu memenuhi meja Janika yang luas hingga ia bahkan sulit untuk membuka bukunya sendiri secara leluasa. Ed menyadari bahwa setiap kutipan penyemangat yang tertempel di dinding justru menjadi beban berat yang menekan pundak Janika. Ia berpikir bahwa solusi logisnya sebenarnya sederhana, yaitu dengan menyingkirkan semua kutipan itu dan membersihkan meja dari tumpukan kado. Namun, Ed menyadari kemalangan Janika terletak pada sifatnya yang terlalu baik seperti karakter dongeng, sehingga ia merasa terpaksa membayar setiap ketulusan orang lain dengan usaha yang berlebihan. Ed menganggap cara berpikir Janika sangat tidak masuk akal, yang akhirnya membuat Velosper mudah menyelami kegelapan hatinya. Ia juga heran mengapa insiden ini terjadi sebulan lebih cepat dari jadwal aslinya. Ed merenungkan bahwa seharusnya Taylor menjadi pusat perhatian di latihan kombat, namun karena Lucy mengalahkan Taylor dengan cepat, seluruh sekolah justru mengalihkan ekspektasi besar mereka kepada Janika. Ia menyadari kekalahan Taylor disebabkan oleh Lucy yang membuat kontrak dengan Marilda. Hal itu terjadi karena Lucy sering mengunjungi hutan utara. Ed menyadari bahwa hutan itu menjadi tempat tidur favorit Lucy karena ia sendiri yang menyiapkan tempat tersebut. Sambil menghela napas di depan Janika, Ed menyadari bahwa segala kekacauan ini bermula dari dirinya, seorang karakter yang seharusnya sudah tidak ada lagi di panggung sejak awal cerita. Janika berpendapat bahwa tempat persembunyiannya sekarang terasa sangat nyaman, mirip dengan tempat tidur siang Lucy. Ia sempat merasa sedih karena merasa mulai dilupakan oleh teman-temannya yang sedang sibuk. Janika merasa ironis karena setelah berdiri bangga di panggung besar, ia langsung merasa terabaikan. Ed menanggapinya dengan menyatakan bahwa Janika sebenarnya memang ingin bersembunyi. Janika pun tidak membantah hal tersebut. Janika mengaku tidak menyangka Ed akan menemukannya secepat itu, padahal ia masih ingin menyepi lebih lama. Saat Ed menanyakan alasannya, Janika mengaku bahwa ia merasa sangat malu hingga hampir ingin menangis. Ed hanya terdiam mendengarkan keluh kesah Janika. Ed teringat pesan dari roh serigala Marilda yang memintanya menyelamatkan Janika. Ia menyadari bahwa permohonan itu adalah untuk menyelamatkan mental Janika dari beban berat yang ia pikul sendiri. Ia berpikir bahwa Janika mungkin menganggap Ed sebagai sosok yang bisa diandalkan karena Ed adalah satu-satunya orang yang selama ini menjaga jarak dan tidak memberikan ekspektasi apapun padanya. Ed merenungkan kegagalan Janika yang terburu-buru melakukan ritual pemanggilan roh tingkat tinggi hingga akhirnya dilahap oleh kegelapan dan merusak gedung fakultas. Ia membayangkan betapa kerasnya Janika belajar dan berlatih sihir hingga tengah malam selama ini. Janika selalu memaksakan diri untuk tersenyum demi memenuhi harapan keluarga, teman, dan para profesor saat tidak ada orang yang melihat perjuangannya. Ed merasa setiap langkah Janika sebenarnya indah, namun hal itulah yang membuat kegagalannya terasa begitu menyayat hati. Ed memanggil Janika dan merasa ragu apakah kata-katanya nanti bisa memberikan penghiburan. Sambil tersenyum, Ed memberikan apresiasi bahwa Janika telah bekerja sangat keras selama ini. Ed menyadari bahwa di panggung atas, para protagonis sedang merayakan keberhasilan mereka di tengah tepuk tangan yang meriah. Namun, di belakang panggung tempat mereka berada sekarang, suasana terasa sangat sunyi dan gelap. Ia merasa nasib antagonis yang kalah di babak pertama ini tertutup sepenuhnya oleh sorotan cahaya bagi para pahlawan.
Mendengar ucapan tulus Ed, air mata Janika akhirnya mulai menetes. Ed melihat bola-bola cahaya berwarna-warni mulai berdatangan ke tempat mereka. Ed merasa takjub melihat fenomena tersebut muncul di hadapannya. Ia menyadari bahwa bola cahaya itu adalah para roh yang kini bisa ia lihat dengan jelas. Para roh tersebut tampak mengelilingi dirinya dan Janika. Janika menangis di tengah kerumunan roh, sementara Ed merasa dirinya telah berhasil mencapai titik akhir dari babak ini. Ed menyadari bahwa roh api Elgo dan roh angin Dris mulai tertarik padanya. Bahkan roh angin tingkat tinggi, Marilda, juga menunjukkan ketertarikan yang sama. 10 hari telah berlalu sejak komite disiplin untuk Janika menyelesaikan tugasnya. Janika mengakui seluruh kesalahannya dan menyatakan kesiapannya untuk menerima hukuman apapun. Namun, Ed mencatat bahwa pada pemeriksaan awal, para profesor dan teman-teman Janika justru memberikan pembelaan yang kuat baginya. Pada pemeriksaan kedua, Putri Poenia menyatakan tidak akan menuntut Janika atas percobaan pembunuhan terhadap anggota kerajaan dan bersaksi bahwa Janika tidak memiliki niat buruk. Lortel melalui perusahaan dagang LT juga turun tangan dengan membiayai seluruh perbaikan gedung tanpa menagih biaya sepeser pun kepada Janika. Sebagai gantinya, Lortel meminta keringanan biaya masuk bagi perlengkapan akademik yang didistribusikan oleh perusahaannya. Akhirnya, hukuman bagi Janika diputuskan, hak istimewanya dicabut, penghargaan dikembalikan, diusir dari asrama Opelis pada semester depan, serta dikenakan tahanan rumah selama 10 hari dan skorsing selama 20 hari. Seluruh catatan akademis Janika mengenai insiden tersebut juga dihapus. Ed merasa rangkaian kejadian ini mirip dengan sebuah drama masa muda yang sangat mengharukan. Kedua teman dekat Janika, Clara dan Anis, merasa lega masalah ini sudah berakhir, meski mereka tetap khawatir melihat Janika yang masih terlihat murung. Clara dan Anis bertekad untuk segera bertindak demi menghibur sahabat mereka tersebut. Saat duduk bersama, Clara memperingatkan Anis agar tidak membahas insiden gelaskan atau menunjukkan rasa khawatir yang berlebihan. Ia menyarankan untuk hanya membicarakan topik yang ringan. Clara memastikan apakah Anis sudah siap melakukan simulasi percakapan tersebut. Anis menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Clara. Mereka berdua mencoba memberikan semangat kepada Janika di sela-sela waktu makan kue bersama. Tiba-tiba Janika bertanya mengenai perbedaan antara rasa suka dan rasa cinta. Clara merasa heran dengan pertanyaan mendadak itu, namun Janika berdalih bahwa ia hanya sedang menceritakan masalah temannya. Janika bercerita bahwa temannya terus-menerus mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpinya, Janika melihat sosok Ed yang menyapa dengan ramah. Ia juga memimpikannya Ed yang datang dengan kuda putih dan memanggil namanya. Janika bercerita tentang temannya yang membuatkan sesuatu khusus untuk Ed di dalam mimpi tersebut. Ia menggambarkan dalam mimpinya mereka berlari bergandengan tangan dengan sangat bahagia. Clara dan Anis menyadari bahwa Janika sebenarnya sedang membicarakan dirinya sendiri selama masa tahanan rumah. Anis mencoba memancing lebih jauh dengan menanyakan apa lagi yang dikatakan oleh teman Janika tersebut. Janika menceritakan bahwa temannya selalu melamun di kamar karena wajah pria itu terus muncul di pikirannya. Anis kemudian pamit pergi dengan alasan ada urusan mendadak, yang membuat Clara kesal. Janika melambaikan tangan pada Anis, sementara Clara bertekad untuk menangani pembicaraan ini dengan sangat hati-hati agar tidak melukai perasaan Janika yang sedang sensitif. Clara menyadari bahwa ia harus menjaga rahasia ini agar tidak menjadi rumor besar di seluruh sekolah, mengingat Janika adalah sosok yang sangat populer. Clara menyarankan Janika agar tidak terlalu berlebihan dalam memikirkan hal tersebut. Ia berpendapat bahwa perasaan suka atau benci adalah hal yang sangat misterius. Janika tampak setuju dengan pendapat tersebut. Clara menyarankan agar Janika lebih jujur dengan perasaannya sendiri demi kebaikannya dan orang yang dimaksud. Janika merasa saran Clara sangat hebat dan masuk akal. Clara juga memperingatkan Janika agar berhati-hati saat membahas isu sensitif ini agar tidak merusak reputasinya. Janika seketika panik dan merasa beruntung telah diperingatkan. Janika berterima kasih atas saran tersebut dan berpamitan untuk kembali ke asrama guna melaporkan masa skorsingnya. Clara memilih untuk tetap tinggal di tempat itu sejenak untuk menenangkan diri. Clara melambaikan tangan saat melepas kepergian Janika. Clara merasa lega karena menganggap dirinya telah berhasil mencegah tersebarnya rumor. Di hutan, Ed merenungkan keberuntungannya karena bantuan dari Putri Poenia membuatnya tidak perlu lagi memusingkan biaya semester depan. Ia merasa sangat bahagia karena bisa menggunakan koin emasnya untuk membeli peralatan pembangunan yang ia butuhkan. Tiba-tiba Ed melihat keberadaan Janika di dekatnya. Ed menyadari bahwa babak utama yang melibatkan Janika sudah berakhir, sehingga ia merasa tidak perlu lagi menghindar secara berlebihan. Ed menyapa Janika dengan ramah dan bertanya apakah ia sudah bebas dari hukuman. Ia merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan pengakuan terhadap Janika secara normal. Janika yang sangat terkejut dengan wajah memerah langsung salah tingkah dan bersembunyi di balik pohon.
Sambil mengintip dari balik pohon, Janika mencoba menguatkan dirinya untuk bersikap jujur sesuai saran Clara. Namun, Janika justru langsung lari meninggalkan Ed dengan alasan ada keperluan mendadak. Ed menyimpulkan bahwa bersikap jujur ternyata masih terlalu sulit bagi Janika. Ed merasa sedikit depresi karena berpikir dirinya telah membuat Janika yang baik hati merasa tidak nyaman. Ia bertanya-tanya apakah reputasi buruknya memang sekuat itu. Ed memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan memilih fokus pada kesibukan yang telah menantinya. Ia bersiap untuk memulai pembangunan kabin kayu yang sudah ia rencanakan sejak lama. Pada hari pertama, Ed menentukan lokasi yang teduh dan luas sebelum mulai meratakan tanah. Memasuki hari ketiga, Ed mulai mengumpulkan kayu dengan cepat berkat tingkat kemahiran sihir anginnya yang tinggi. Pada hari ke-6, Ed harus menunda pembangunan sejenak karena menghadapi ujian akhir semester. Ia merasa puas karena nilai teori dan praktiknya berada di atas rata-rata kelas. Ed mencatat bahwa Janika masih terus mengabaikan keberadaannya setiap kali mereka berpapasan di akademi. Ia menyadari bahwa Clara dan Anis selalu memberinya tatapan tajam agar ia menjauh, padahal Ed sendiri memang tidak berniat mendekat. Memasuki hari ke-18, pembangunan hampir selesai. Ed bertanya-tanya apakah ada orang lain yang melatih sihir angin hanya demi memotong kayu sekeras dirinya. Pada hari ke-20, rangka kabin akhirnya berdiri tegak tepat saat masa liburan dimulai. Ed bertekad menggunakan waktu liburnya sepenuhnya untuk menyelesaikan kabin tersebut. Ed menemukan Lucy yang terjebak di dalam perangkap buatannya dalam keadaan tertidur lelap. Ia pun memutuskan untuk tidak lagi menggunakan dendeng sebagai umpan perangkapnya. Pada hari ke-27, Belle Maya datang berkunjung membawakan berbagai bahan makanan dari hutan. Belle sempat menanyakan kabar Janika kepada Ed. Belle tampak bingung saat Ed menduga bahwa Janika mungkin telah membencinya. Pada hari ke-30, salah satu dinding kayu Ed sempat runtuh, membuatnya menyadari bahwa konstruksi sendi kayunya masih kurang kokoh. Ed kembali berpapasan dengan Janika di dekat toko roti, dan seperti biasa, Janika langsung melarikan diri saat mata mereka bertemu. Anis dan Clara yang melihat kejadian itu merasa tidak percaya dengan reaksi Janika yang begitu drastis. Pada hari ke-37, Ziggs datang membantu dan memberitahu Ed bahwa Taylor ternyata adalah orang yang sangat baik. Ed merasa senang karena hubungan para karakter utama berjalan sesuai alur aslinya. Ziggs menawarkan bantuan untuk memalu seluruh bagian dinding, namun Ed memintanya membiarkan satu area kosong untuk cerobong asap. Pada hari ke-45, kabin akhirnya selesai dibangun. Ed masuk ke dalamnya dan menyadari bahwa meski dindingnya masih kasar dan tanpa furnitur, bangunan itu sudah berdiri. Ia merasa lega karena kini ia memiliki atap dan dinding yang mampu melindunginya dari serangga. Sistem mencatat keberhasilan Ed dalam membangun kabin kayu tersebut, yang sekaligus meningkatkan tingkat kemahiran kerajinannya. Sambil duduk di dalam kabin barunya, Ed merasakan kepuasan yang mendalam karena akhirnya ia memiliki tempat tinggal yang layak. Sambil berbaring di dalam kabin saat matahari sore mulai masuk, Ed merasa puas dengan hasil pekerjaannya menyelesaikan dinding, furnitur, hingga perapian. Ia berpikir bahwa akan sangat bagus jika nanti ia bisa membangun gudang penyimpanan tambahan untuk kayu bakar. Saat sedang beristirahat, Ed dikejutkan oleh suara seruan pelan dari arah atap kabinnya. Ed menatap ke arah atap dan menyadari bahwa Lucy sedang tertidur lelap di sana. Ia merasa kabinnya mulai beralih fungsi menjadi menara kucing bagi gadis itu. Ed mendengar suara seseorang yang datang menghampiri tempat tinggalnya dengan nada ragu. Ia melihat Janika yang muncul dan segera menyapanya dengan ramah. Melihat Janika tertawa canggung, Ed pun menanyakan tujuan kedatangannya. Janika teringat momen saat Belle Maya menyisir rambutnya dan bercerita tentang pemandangan menarik yang ia lihat di perkemahan Ed. Saat itu, Janika mencoba berpura-pura bahwa ia hanya melihat pondok tersebut secara tidak sengaja saat lewat, namun Belle Maya tampak meragukan alasannya. Belle Maya memuji bakat Ed yang mampu membangun pondok yang kokoh dan bagus seorang diri. Janika hanya bisa membenarkan ucapan tersebut dengan malu-malu. Belle mengaku penasaran dengan isi di dalam pondok tersebut, sementara Janika menyadari bahwa dirinya pun memiliki keinginan yang sama. Belle berargumen bahwa rasa penasaran terhadap hasil karya seseorang adalah hal yang wajar dan normal bagi manusia. Belle terus menekankan bahwa keinginan untuk melihat isi kabin tersebut adalah respons yang sangat wajar. Kembali di masa sekarang, Janika bersikap salah tingkah dan berdalih bahwa ia hanya lewat untuk mengunjungi Marilda. Ia mencoba meyakinkan Ed bahwa rasa penasarannya terhadap isi kabin adalah hal yang normal. Ed pun hanya bisa mengiyakan alasan tersebut dengan bingung. Sambil terus bersikap canggung, Janika memuji bahwa kabin Ed terlihat sangat keren. Ed menjelaskan bahwa ia baru saja menyelesaikannya dan bertanya-tanya apakah para roh tidak memberitahu Janika mengenai hal itu. Dengan wajah memerah, Janika mengaku bahwa para roh hanya memberitahunya sekilas saja mengenai keberadaan kabin tersebut. Padahal,
Dalam kenyataannya, para roh memberikan laporan harian yang sangat detail kepada Janika mengenai perkembangan fisik Ed, mulai dari otot lengannya yang membesar hingga urat di tulang selangkanya saat bekerja. Janika bahkan sempat mengalami mimisan karena laporan para roh yang terlalu vulgar tersebut, namun ia tetap bersikeras bahwa ia jarang mengobrol dengan para roh. Sambil tersenyum canggung menahan mimisan, Janika mengaku tidak tahu banyak soal kegiatan harian Ed. Tatapan Janika seketika berubah penuh harap saat Ed menawarinya untuk masuk ke dalam. Ed mengingatkan bahwa tempat tinggalnya hanyalah sebuah kabin kayu sederhana. Janika menyambut tawaran tersebut dengan sangat antusias meski pipinya masih memerah karena malu. Di dalam kabin, Janika terus mengungkapkan kekagumannya atas kerja keras Ed membangun tempat tersebut, sementara Lucy tetap tertidur pulas di atas atap. Malam harinya, Ed dan Janika duduk bersama di depan perapian di luar kabin. Janika mengaku merasa sangat berutang budi atas semua kejadian sebelumnya. Janika merasa bingung bagaimana cara membalas kebaikan Poenia, Lortel, dan teman-temannya yang bahkan menawarkan pinjaman uang untuk iuran sekolahnya. Ed hanya diam memperhatikan Janika yang tampak terbebani oleh pikiran tersebut. Ed menyarankan agar Janika melupakan utang-utang tersebut jika memang memberatkannya. Ia merasa bahwa kewajiban untuk selalu membalas budi adalah gagasan yang terlalu membebani Janika. Mendengar itu, Janika merasa sangat terkejut karena tidak pernah berpikir demikian. Ed menyadari bahwa Janika memang tipe orang yang mudah merasa bersalah atas ketulusan orang lain, sesuatu yang jarang dimengerti oleh banyak orang. Ia menyadari Janika lebih memilih pindah ke Dex Hall yang kuno daripada menetap di Opilis Hall yang mewah hanya demi mengurangi beban utangnya, meski hanya sedikit. Ed berpikir bahwa tinggal di Dex Hall yang ramai justru akan membuat Janika merasa seperti di penjara karena ia harus menghadapi tatapan iri dari banyak orang sepanjang hari. Ia menyadari bahwa lingkaran masalah yang menjerat Janika belum benar-benar hancur dan situasinya masih tetap sulit. Ed menawarkan agar Janika datang dan tinggal di kabinnya kapanpun ia membutuhkan waktu untuk menyendiri. Ed menegaskan bahwa ia sama sekali tidak keberatan dengan kehadiran Janika di tempatnya. Janika terdiam sejenak menanggapi tawaran tulus dari Ed tersebut. Sambil tersenyum lega, Janika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ed. Janika berjanji bahwa jika Ed mengalami kesulitan atau menghadapi masalah berat, ia ingin Ed segera memberitahunya. Ed merasa terkejut dengan kesungguhan kata-kata Janika. Sambil memberikan senyuman manis, Janika menegaskan komitmennya untuk pasti membantu Ed apapun kondisinya. Ed merenungkan kata-kata Janika mengenai kesulitan yang mungkin akan ia hadapi. Ia menyadari bahwa semester kedua akan segera dimulai dalam waktu dekat. Di bawah guyuran hujan deras di akademi, Ed merasa bahwa babak kedua dari cerita dunia ini sudah waktunya dimulai. Ed merenungkan tentang The Sage Scroll, buku tua karya Sage Sylvania yang berisi sihir suci tingkat tinggi yang mampu menentang hukum dunia. Ia melihat Lortel sedang mengamati buku tersebut dengan penuh minat. Ed menyadari bahwa buku inilah yang akan memicu badai besar di akademi. Lortel merasa bahwa buku tersebut memiliki potensi keuntungan finansial yang sangat besar. Ed menyadari bahwa keserakahan tersebut akan melahap seluruh stabilitas sekolah. Meskipun Janika telah menawarkan bantuan, Ed merasa ia sangat menghargai niat tersebut namun ia yakin tidak akan pernah meminta bantuan Janika untuk urusannya sendiri. Ed meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia akan menyelesaikan masalahnya tanpa melibatkan Janika. Ia merasa Taylor lah yang akan segera menghadapi masa-masa yang sangat berat di babak kedua ini. Meski merasa itu bukan urusannya, Ed tetap memberikan dukungan dalam hati agar Taylor tetap bersemangat. Babak kedua dimulai dengan insiden pendudukan Opilis Hall. Ed menyadari bahwa penghuni Opilis Hall selalu mendapatkan perlakuan istimewa layaknya bangsawan, yang menciptakan kesenjangan sosial yang sangat tajam di akademi. Masalah dipicu saat liburan berakhir dan hujan deras mengguyur Pulau Arken secara terus-menerus. Akademi menyediakan fasilitas transportasi eksklusif bagi murid Opilis Hall dan memberikan toleransi keterlambatan tanpa sanksi bagi mereka. Sementara itu, para murid dari Dex Hall merasa cemas dan tertekan karena harus menembus badai tepat waktu demi menghindari hukuman. Ed menyadari bahwa ketidakadilan inilah yang akan menjadi sumbu ledakan konflik besar di antara para murid. Puncak kemarahan dipicu oleh sebuah usulan kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan penghuni Opilis Hall. Lortel mengamati sebuah surat dan menyadari bahwa rencananya berjalan sesuai dugaan. Di tengah hujan deras, Lortel duduk merencanakan langkah selanjutnya. Ed menyadari bahwa seluruh kekacauan ini sebenarnya adalah hasil campur tangan licik Lortel. Lortel telah menghasut Will Ryan, perwakilan murid peringkat rendah, untuk memimpin serangan terhadap otoritas akademi dan Opilis Hall. Ed menyadari bahwa rasa tidak puas yang sudah memuncak hanya membutuhkan sedikit pemicu agar Will Ryan bisa mulai melakukan hasutan dan pidato yang membakar semangat para murid. Perbedaan fasilitas transportasi dan usulan fleksibilitas waktu bagi murid Opilis Hall dijadikan senjata utama untuk memicu amarah massa.
Beberapa staf administrasi yang mengelola Opilis Hall ternyata sudah berada di bawah pengaruh Lortel dan siap mendukung usulannya. Ed menyadari bahwa Lortel tidak peduli apakah usulannya diterima atau tidak, karena diskusi serius mengenai usulan tersebut sudah cukup untuk memicu kerusuhan besar. Tujuan Lortel adalah membuat situasi menjadi seheboh dan seburuk mungkin bagi Akademi. Lortel menargetkan kehancuran aset-aset berharga di dalam Opilis Hall, karena ia berpikir semakin banyak kerusakan properti, maka akan semakin baik bagi rencananya. Menghancurkan Opilis Hall dianggap sebagai cara terbaik untuk memberikan pukulan finansial yang telak bagi Akademi yang sudah tertekan sejak insiden Glasscan. Ed menyadari bahwa Lortel ingin memaksa Akademi menyerahkan Saget Seal demi menutupi kerugian finansial tersebut. Lortel tahu bahwa dalam kondisi terdesak, Akademi akan menggunakan pusaka tersebut sebagai alat negosiasi. Di tengah hujan, Lortel bertanya-tanya kapan badai tersebut akan mereda. Sambil menatap jendela, Lortel merenungkan kegelapan langit yang menutupi sinar matahari. Ia teringat masa lalunya yang kelam di pemukiman kumuh saat menatap langit dari atap yang bocor. Lortel merasa tidak nyaman dengan kemewahan Akademi yang penuh cahaya karena ia merasa dirinya tidak pantas berada di sana. Ia merasa kegelapan hidupnya semakin terlihat jelas di tengah segala gemerlap yang ada di sekitarnya. Lortel menyadari mejanya penuh dengan jejak konspirasi, yang baginya adalah bukti nyata dari kehidupannya yang kelam dan penuh ketidakpercayaan pada orang lain. Ia merasa sikapnya yang selalu menyerang dari belakang adalah hasil dari upayanya bertahan hidup di tengah keputusasaan di masa lalu. Meskipun ia ingin berubah, Lortel merasa dirinya tetap kotor dan ternoda, sehingga ia terus mencari orang-orang yang memiliki kegelapan serupa dengannya. Ia menyadari bahwa di Sylvania yang dipenuhi orang-orang bersinar, keberadaannya terasa sangat asing. Lortel bertanya-tanya apakah ada orang yang mau menerima sosok sepertinya yang ia anggap sebagai tikus kotor. Ia merasa terjebak dalam harapan yang tidak pasti untuk mendapatkan ikatan keluarga yang tulus. Lortel mengakui betapa sepinya hidup yang ia jalani selama ini. Ed menyadari bahwa Lortel menggunakan strategi bertahan hidup yang menyedihkan dengan menjadi sosok di balik layar yang menyembunyikan kebenaran suram. Oleh karena itulah, Lortel dikenal oleh para pemain game sebagai sosok antagonis yang disebut Black Curtain. Di depan Opilis Hall, demonstrasi besar pecah di bawah hujan. Murid-murid dari Dex Hall meneriakkan ketidakadilan dan menuntut kesetaraan perlakuan dari Akademi. Ed merenungkan skenario asli insiden ini, di mana sang protagonis harus menghentikan kerusuhan yang dipicu oleh Lortel. Will Ryan terus memprovokasi massa agar suara mereka didengar. Di dalam gedung, seorang pelayan merasa panik karena situasi yang memanas dan berniat melaporkannya kepada kepala pelayan. Ed menyadari bahwa di setiap lantai Opilis Hall terdapat musuh kuat yang akan menghalangi sang protagonis. Ed teringat bahwa lawan di lantai pertama seharusnya adalah Windcatcher Tote. Ia menyadari bahwa Tote dengan mudah disuap oleh Lortel setelah ia dikalahkan oleh kelompok Taylor sebelumnya. Ed memperhatikan saat pelayan baru yang berjaga di lantai satu diculik secara paksa oleh sosok misterius. Sosok tersebut menendang pintu Opilis Hall hingga terbuka lebar. Terbukanya pintu tersebut membuat para demonstran di luar terkejut dan bersemangat. Para murid peringkat rendah segera merangsek masuk ke dalam gedung sambil meneriakkan tuntutan agar suara mereka dihargai. Ed menyadari bahwa situasi kini sudah benar-benar tidak terkendali. Para demonstran berencana menguasai kantor manajemen di lantai 4. Ed menyadari bahwa peran Tote sebagai musuh pertama seharusnya adalah untuk menghalangi kelompok protagonis yang mencoba menenangkan massa. Will Ryan menghampiri sosok misterius yang membukakan pintu dan menduga bahwa dialah orang yang telah disuap oleh Lortel. Sosok tersebut kemudian membuka penutup kepalanya dan mengakui bahwa tugasnya memang untuk menjaga serta memeriksa lantai pertama. Ed merasa sangat terkejut karena menyadari bahwa sosok yang berdiri di sana sebagai musuh pertama bukanlah Tote, melainkan dirinya sendiri. Will Ryan pun mengenali identitas Ed Rottweiler dengan jelas. Ed merenungkan dengan bingung mengapa posisinya kini justru bergeser menjadi salah satu musuh kuat di dalam skenario babak kedua ini.